usul fikih kita di pertemuan yang keberapa? 15. Ah, yang 15? 15 atau 15 atau 16? Sekarang 16 sekarang. Ikhtalafa itu. Ikhtalafa ahlu bait syariah. Biar ya arya. Kita ngelanjutin pembahasan di akhbar. Saya nggak mau memperpanjang pembahasan di akhbar karena pembahasan akhbar dalam usul fikih itu sekedar membahas tentang turuq, tentang thariqah sampainya dalil kepada kita. Jadi kalian jangan beranggapan akhbar yang dimaksud itu adalah hadis Nabi yang dimana itu posisinya sebagai dalil kedua. Bukan itu ya, maksudnya poin pembahasannya itu bukan sedang memberi informasi itu, tetapi memberi informasi tentang kita udah mengatakan bahwasanya terikbatnya suatu hukum itu imma dengan kaulnya Nabi itu mencakup Al-Quran dan mencakup juga sunnahnya Nabi atau hadisnya Nabi. Terus kita membahas tentang af'alnya Nabi, juga kita membahas tentang iqrarnya Nabi. Nah, ketiga poin yang membuat hukum itu terikbat itu bagaimana prosesnya sampai kepada kita. Nah, itu yang kita bahas di akhbar. Gitu. Sebagaimana saat kalian pasti ada ngebahas tentang khariqatul ilm itu kan ada pertama kita mendobat akal dulu, terus mendobat lughah kan, lughah, terus kita mendobat nakal, ada bagian itu. Nah, dobat nakal itu bagian tentang membahas bagaimana Al-Quran dan sunnahnya Nabi itu sampai kepada kita, ngebahas perjalanannya itu, paham ya? Jadi kita bukan ngebahas sunnahnya, bukan ngebahas Al-Qurannya, tetapi kita ngebahas bagaimana semua dalil Al-Quran dan Sunnah itu sampai kepada kita, termasuk juga ijma' nanti, gitu. Nah, itu yang kita bahas dalam akhbar. Secara sekilas saja saya kasih bahwasanya kita mendapati ini persis pembahasan di dalam, bukan persis sih, maksudnya secara global pembahasannya seperti di pembahasan ulumul hadits atau mustalahatul hadits gitu. Kalian udah mempelajari itu di Uni dan kalian mempelajari banyak mustalahat kan, namanya aja mustalahatul hadits. Kalau misalnya jatuh rawi satu apa namanya, jatuh dua apa namanya, jatuh di awal apa namanya, di tengah apa namanya, di akhir apa namanya, kalau jatuh semua apa namanya, kan itu gaya penyampaian yang disampaikan di dalam ilmu hadis. Nah, di dalam usul fikih mengadopsi tentang konsep bahwasanya kita juga membahas itu, membahas tentang dalil yang kita pakai itu sampai kepada kita gimana. Tetapi mereka menggunakan konsep yang berbeda dengan gaya penyampaian yang berbeda, paham ya? Jadi kita nggak membahas detail banget. Kalau jatuh satu namanya apa, kalau jatuh di awal namanya apa, kalau jatuh di akhir namanya apa, nggak dibahas seperti itu. Punya itu sendiri. Nah, kita ngebahas setidaknya al-khobar dulu lah berarti. Khobar itu yang dibahas di sini antara ahad sama al-mutawatir. Nah, bahkan di pembahasan hadis sekalipun, di pembahasan ulumul hadis atau di pembahasan mustalahatul hadis, kita nggak akan membahas tentang mutawatir, karena yang kita bahas di situ semuanya tentang ahad, yang kita jadikan sebagai sahih, sebagai hasan, sahih li ghairi, hasan li ghairi, atau dhaif atau apa, itu pembahasan ahad semua. Kalian menyadari itu ya? Jadi kalian jangan kira itu pembahasan yang mutawatir, karena mutawatir itu nggak ada pembagian menjadi sahih atau hasan atau apa gitu, nggak ada. Nah, tetapi di dalam usul fikih dengan gaya penyampaiannya tersendiri, mereka menyampaikan bahwasanya khobar itu ada yang ahad, ada yang mutawatir, dengan dibahas juga yang mutawatir. Nah, kita mendapati pembahasan seperti ini dan membahas mutawatir itu hanya di usul fikih. Gitu. Di dalam ilmu hadis itu sendiri nggak ada. Adapun kalau kita menemukan di dalam ilmu hadis, misal di dalam ilmu hadis ada pembahasan yang dimana dia itu membahas mutawatir misalnya, ketahuilah justru itu yang mengikuti gaya penyampaian yang ada di usul fikih. Karena pertama kali ilmu hadis itu kan nggak membahas mutawatir, kita ngebahas yang ini. Karena mutawatir itu ittifaq, kita nggak ngebahas rawi sama sekali, karena rawinya banyak. Kita nggak mengatakan mutawatir terus diriwayatkan sama ini, enggak, karena yang lain juga meriwayatkan semua. Nah, kita membahas ahad ya. Terus ahad ini kita bahas yang ada di usul fikih. Ahad itu setidaknya dibagi cuma menjadi dua. Yang pertama dikatakan mursal, terus yang kedua dikatakan musnad. Intinya
di dalam usul fikih dengan gaya penyampaian tersendiri hanya mengatakan bahwasanya khobar yang sampai kepada kita kalau ada yang putus rawinya, kalau ada bahasanya ya, kalau ada berapapun itu, yang penting kalau ada maka dinamakan dengan mursal. Tetapi kalau misalnya rawinya itu nyambung sampai si yang meriwayatkan awal kali yaitu Nabi, itu dinamakan dengan musnad. Kita mendapati ini banyak klasifikasi yang berbeda di dalam ilmu ulumul hadits kan. Gitu. Kalau putus satu di awal namanya apa? Ada yang namanya mu'dhal, ada yang namanya mu'allaq, ada yang namanya dan seterusnya. Justru mursal ini salah satu mustalahat yang ada di sana dengan ta'arif yang berbeda yang ada di sini. Jelas ya? Itu secara globalnya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya mungkin? Baik yang barusan saya sampaikan ataupun dari sebelumnya. Aman semua? Tanya Tra. Tanyaannya Alba, tanya sama Watra gitu. Atau tanya sama Alif. Alif kan membutuhkan poin juga. Poin untuk diri sendiri jadi biar apa? Ada yang mau nanya? Itu di mana? Yang kemarin. Ya. Memang agak ribet sih contoh yang Emang ribet? Bukan agak ribet. Dan masuk aja gini. Emang ribet, bukan agak ribet. Oke. Terus? Kemarin kan jenengan membawa kepada sholat tagoyur, yang seharusnya tagoyur gitu. Ya. Hadis yang kedua. Sehingga di situ nanti menjadi mafhumnya. Ya. Emang. Berarti mafhum hadis kedua dengan mafhum hadis pertama. Ya. Tetapi ketika nanti dibawa di situ, Tagoyur. maka kita menyalahi yang ada di ta'liqat atau enggak kemarin di dom juga Hasyiah Susi. Ya. Itu bilangnya itu umum sekali di mafhumi khususil awal. Tidak bilang yufastu mafhumi umumil sani di khususi mafhumil Ya. awal. Jadi seakan-akan nggak dibawa ke mafhumnya yang hadis kedua itu. Tapi Ya, kalau nggak dibawa ke hadis, kalau nggak dibawa ke mafhumnya kan nggak ada ta'arud. Nanti aja. Iya, itu ribet. Kalau memang mau yang penting pahami bahwasanya kenapa itu dicontohkan. Walaupun contohnya di Itirad, kalau kalian masih maksudnya masih mengiskalkan tentang ini kan tentang pemafhumannya atau pemantukannya itu bisa kita bahas di belakang. Karena yang penting kalian pahami itu aja udah syukur. Karena itiradnya juga itirad yang sahih banget itu, itirad dari mazhab Maliki itu. Dia mengatakan bahwasanya yang rojihnya itu kedua, karena dia itu adalah nas. Sedangkan yang awal itu dita'arudkan dengan mafhumnya. Sedangkan kalau misalnya mantuk sama mafhum itu ta'arud, maka jelas yang diaulakan itu adalah mantuknya. Itu pembahasannya itu. Cuman karena ada beberapa iskal, kita sama sekali di majalnya Waraqat ini nggak membahas tentang mantuk sama mafhum, jadi agak susah dijelaskan itu. Karena mantuk sama mafhum itu nanti kalau di dalam usul fikih masuk ke dalam pembahasan dalalatul lafaz namanya. Lafaz itu jangan kalian kira saat saya suruh kalian duduk itu simpel, udah yang penting duduk. Enggak. Banyak banget yang bisa disimpulkan dari kata-kata duduk gitu. Banyak banget yang disimpulkan, baik dari mantuknya, dari kata-kata duduk berarti duduk gitu, atau dari mafhumnya, oh berarti nggak boleh gini, nggak boleh gini, oh berarti harus gini, harus gini, harus gini. Itu namanya mafhumnya, itu namanya dalalatul lafaz gitu. Nah itu nanti dalalatul lafaz itu banyak pembagiannya. Itu bahkan bisa saya katakan dalalatul lafaz itu kalau kita ngelihat di di semua pembahasan usul fikih selain ta'arud dan tarjih, itu dalalatul lafaz itu yang paling ribet. Karena kita membahas sesuatu mafhum dari suatu lafaz, yang dimana mafhum itu secara akal banyak banget.
gitu. Mafhum itu secara akal banyak, jadi kita langsung nggak bisa mengatakan oh mafhumnya berarti nggak boleh gini. Lihat dulu apakah dalil lain mengatakan seperti itu gitu. Itu termasuk yang paling ribet. Makanya usul fikih syariah tingkat 2 itu yang paling susah. Kalau kalau dipelajari bukan bahas gitu ya. Kalau bahas kan nggak terasa, yang penting salin gitu. Kalau dipelajari usul fikih syariah tingkat 2 itu paling susah. Kodoyanya paling susah, fikihnya paling susah, fikih muqarrarnya paling susah, makanya tingkat 2 banyak yang rosid. Kesimpulannya gitu. Hanya usul. Oh. Bahkan memang dikatakan seperti itu. Kalau kawan-kawan syariah itu urutannya itu tingkat 2 paling susah, dan itu tingkat 3 nurun lagi, tingkat 4 yang paling mudah lah kalau kita dikatakan. Karena tingkat 4 ya udah natijah akhir lah. Tingkat 2 paling susah itu. Karena fikihnya muamalah. Kita mengatakan pembahasan fikih yang paling susah itu muamalah. Gitu. Pembahasan fikih ibadah ya kita setiap hari ibadah gitu. Tapi muamalah, wah kita bertemu orang yang beda karakter, beda lagi nanti hukumnya. Kalau karakter seperti ini gimana? Nggak ada habis-habisnya. Muamalah. Terus nanti kalau masalah munakahah ya munakahah, paham-paham aja lah gitu. Terus yang masalah jinayat juga bisa ini dipelajari. Muamalah itu paling ribet. Karena muamalah itu urusannya antara manusia sama manusia. Urusan sama manusia itu paling ribet, lebih ribet dari urusan sama Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Ini kita baca aja biar cepat juga. Siapa mau baca? Nanti kita yang lama di bab kias. Ini kalau dibuat satu pertemuan terlalu lama, tapi makanya dipercepat. Saat di kias baru kita langsung lihat jamnya. Siapa mau baca? Banin. Kemarin terakhir baca siapa? Selain ini, Mang Hendri, siapa mau baca? Yang suaranya gede lah, yang suara gede. Yang nggak ngantuk. Tadi bilang mau ketabat dulu kayaknya. Iya, tadi paling itu beda dengan martabak paling gede kan. Ayo suaranya gede. Ya Fahmi. Coba suaranya harus gede dong. Kita percaya Fahmi. Kita percaya Fahmi, kita itu mencakup siapa Hen? Kita. Ayo siapa baca? Fauzan aja lah, aja suara itu gede jangan. Kelihatan kecil. Dia nambah poin. Bentar. Haidar aja, Haidar gede. Haidar. Babun. Gede dar suara dar. Babun yusbaru bihil kalamu ala akhbar. Ini pembahasan tentang akhbar, tentang khobar. Jadi tadi saya sudah mengatakan arah pembahasan khobar itu apa? Bukan sedang mengatakan ini dalil kedua, kan kita memahami khobar itu hadis ya nanti jadinya ya gitu. Bukan sedang mengatakan bahwa ini adalah dalil kedua dari 4 adillah, bukan. Melainkan kita ngebahas akhbar ini tentang sampainya suatu kalam di zaman dahulu sampai kepada kita sekarang. Nah itu titik pembahasannya, fokus pembahasannya. Lanjut. Wa kadza yujadu fi ba'di nusahi wa aktsarun nusahi ala subuti ladil babi wa iktifaru bi qawlihi wa amma akhbaru bi fathil hamzati. Aywa, kata-kata bab, ada tulisan babnya itu adalah yang disebut di sebagian nusakh itu jelas lah. Karena sebagiannya menghapuskan karena iktifa dengan kata-kata wa amma. Kalau udah kata-kata amma berarti udah nggak ada kaitan dengan yang sebelumnya. Wa amma kadza itu berarti udah pembahasan baru gitu. Nah seperti kemarin saat kita membahas ada yang ditambah amma dalamnya. Terus bi fathil hamzah biar nggak dipahami bahwasanya itu kasroh ikhbar, jadi kan itu masdarnya dari dari akhbar yukhbiru. Sedangkan kalau akhbar itu jamak daripada khobar. Itu maksudnya. Terus Ayat kalau ta'riful khabari awalan umma akhbaru. ya, terus menyebutkan asamnya. Lanjut. Fal khabaru ma yadkhuluhu sirku wal kadhibu. Di mana annahu muhtamilun lahu. Selesai situ. Fal khabar secara ta'rif beliau mengatakan ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu atau wal kadhibu. Itu terjadi istimak nakidun enggak jadinya? Idkhol, masuk di dalamnya sidq sama kadhib, nggak mungkin
gitu. Makanya di apa namanya, bima'na annahu muhtamil atau muhtamal, maksudnya yadkhul itu adalah yahtamil, bukan khobar itu berbarengan ada sidik ada kadhib, enggak, tetapi ihtimal ima sidik ima kadhib, itu ya. Jadi kita nggak memahami lah dia tuh kulusit wal kadhib, sedangkan sidik itu adalah nakitnya kadhib, kadhib itu adalah nakitnya sidik, gimana bisa dukul dua-duanya? Nggak mungkin. Terus pembahasan sidik sama kadhib itu saya rasa kalian sudah membahas luas di dalam mantik. Yang dimaksud sidik sama kadhib itu apanya? Itu yang dimaksud adalah nisbah khorijiyahnya, nisbah khobariyahnya. Terus bima'na annahu, Dimana annahu kamilunahuma wa annahuma yadkhulanihi jami'an. aywa, dengan maksud itu yahtamil, itu yahtamil as-sidq wal kadhib, bukan yadkhul berbarengan, tapi ihtimal antara sidik atau antara kadhib gitu. Li'anna yadkhulani jami'an, la li'anna yadkhulani jami'an, karena kalau misalnya dimaksud yadkhulani jami'an itu berarti istima' naqitayn, dan itu muhal, secara akal kita mengatakan muhal. Terus Wa ihtimaluhu lahuma bi sanadi ila zatihi ay min haitsu innahu qabarun. ini juga kalian udah ngebahas kan, dimantik kan, udah paham ya? Maksudnya ihtimal lahuma itu bin mabal ila dzat, bukan benar-benar ihtimal dalam artian saat dikatakan mahtamal as-sidq wal kadhib, mengeluarkan yang sidik saja atau yang kadhib saja, bukan. Maksud ihtimal sidik sama kadhib itu secara zatnya, secara selayaknya khobar seperti itu. Sehingga kalau dikatakan secara selayaknya khobar seperti itu, saat kita menemukan ada khobar yang ihtimalnya hanya salah satunya, itu juga masih kita katakan khobar. Paham ya? Qaid lidatihi itu untuk memasukkan itu, untuk menjami. Seperti saat kita kemarin membahas tentang ta'rif sabab, ta'rif syarat, ta'rif mani gitu kan. Nah, ada sabab yang dimana hukumnya nggak ada, loh, berarti nggak sesuai dengan ta'rifnya. Nah, makanya dikatakan lidatihi, untuk memasukkan yang tadi gitu. Nah, itu yang dimaksud wahtimalu lahuma bin nadhar ila dzati ay min haitsu innahu khobar, dari selayaknya khobar itu ihtimal dua, sehingga tetap memasukkan kalau yang ihtimalnya hanya sidik saja atau yang ihtimalnya hanya kadhib saja. Ihtimal hanya sidik saja apa yang sudah waqi' di realita. Misal saya mengatakan di sini nggak ada yang buta warna ya, bisa melihat warna semua ya. Saya mengatakan ini merah, itu ima ihtimal sidik sama kadhib enggak? Enggak. Ihtimalnya hanya kepada sidik saja. Paham ya? Sehingga saat saya katakan ini merah itu khobar atau bukan? Khobar, gitu. Dimasukkan khobar karena yang dimaksud ihtimal sidik sama kadhib itu lidatihi. Lidatil khobar yang selayaknya itu sebelum kita mengetahui apakah dia sidik sama kadhib, selayaknya dia itu ihtimal sidik sama kadhib, seperti itu. Maka dikatakan nanti bidunin nadhar ilal qail wal qaul, dimaksud seperti itu, maksud kata-kata lidati itu udah kalian bahas luas di dalam ini. Contoh kaqaulika Wa ma zaidun fasidku mutabaqatuhu lil wahid. aywa, Wal kadhibu adamu mutabaqatihi lil wahid. aywa, yang dimaksud sidak itu adalah mutabaqatuhu lil waqi', yang dimaksud kadhib itu adalah adamu mutabaqatihi lil waqi', enggak sesuai dengan waqi'. Lanjut. Berarti sidik sama kadhib itu fatal banget kalau misalnya kalian suatu saat mengajarkan dan kalian mengatakan bahwasanya sidik dan kadhib itu kejujuran dan kebohongan, itu fatal banget kalau kalian bilang seperti itu. Karena yang kalau sepengalaman saya mendapati seperti itu gitu. Misal orang mengajarkan ilmu ma'ani di awal kan ada membahas khobar tuh, membahas khobar, terus dikatakan khobar itu adalah yang memungkinkan jujur dan bohong. Sidik sama kadhib bukan diartikan itu gitu. Sidik sama kadhib itu mutabaqah lil waqi' atau enggak? Karena banyak kalam yang tidak mutabaqah lil waqi' tapi dia enggak bohong. Paham enggak? Misal orang lihat kejauhan ada jalan gitu ya, dikiranya kambing, rupanya kucing gitu, karena jauh gitu, kecil gitu. Atau kebalikannya, dikiranya kucing, rupanya kambing gitu ya, kan jalur kecil. Terus dia bilang kucing, ternyata salah. Itu bukan karena dia bohong, tetapi karena tidak mutabaqah lil waqi' gitu. Sehingga dikatakan kadhib di situ bukan kadhib karena bohongnya. Paham ya? Nah, itu karena sepengalaman saya mungkin ada beberapa kalian juga menemukan itu. Ada orang menjelaskan sidak sama kadhib diartikan jujur dan bohong, itu fatal. Terus lanjut. Faqad yaqta'u bi sidqil khabari aw bi kadhibihi li amrin khariji. Aywa. Itu yang ngeluarin ihtimal sidak sama kadhib yang saya jelaskan tadi. Qat'i, maksudnya sidak atau kadhibnya itu qat'i. Terkadang menjadi qat'i sehingga
secara zatnya masih mengatakan itu khobar secara zatnya. Fal awwalu khabarillahi ta'ala itu jelas, wa khabar rasul itu tidak ihtimal kecuali sidat, ya kan? Terus wasani Atani kaqaulika ad-diddani yajtami'ani listihala. aywa, ada kalam saya mengatakan bahwasanya diddan yastami'an, saya mengatakan itu kalam saya pasti apa? Pasti kadid. Berarti dalam kalam saya, dalam khobar saya itu la yahtamil illa kadid kan? Gitu. Tapi itu masih dikatakan khobar walaupun ihtimalnya hanya satu. Gitu. Kenapa masih dikatakan khobar? Karena lidatnya tanpa melihat kepada wakilnya, lidatnya itu ihtimal dua. Gitu lidatnya. Itu dilanjutkan apa? Fala yukhrijuhu al-qat'a bisidqi aw kadbi an kauni khobaran, dengan mengatakan bahwasanya yang tadi itu masih dimasukkan ke dalam khobar. Terus wal khobar Al-khabaru yanqasimu ila qismaini ahadin wa mutawatirin. Itu yang saya jelaskan tadi, yang mentaksim khobar menjadi qismain ahad sama mutawatir, dan dibahas juga mutawatir yang dimaksud apa, ahad dimaksud apa, itu hanya penyampaian, gaya penyampaian yang ada di dalam usul fikih. Gitu. Berarti ibaratnya khobar itu adalah menjadi maksimnya, ahad menjadi apa? Qismnya, mutawatir menjadi qismnya, antara ahad sama mutawatir apa? Maksim. Itu konsep yang sangat intifak kalau kalian memahami itu. Memahami konsep sederhana tapi kalian bisa memahami banyak kalam ulama. Itu sederhana pada konsepnya. Tapi terus mutawatiru. Al-mutawatiru huwa ma yujibul ilma. Aywa, ilma. Ayarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu ala kadhibi min mithlihim. Itu jelas ya maksudnya ya. Dikatakan ma yujibul ilm. Ilm yang dimaksud itu adalah yakin. Yang dimaksud dengan ilm, ma yujibul ilm. Yang dikatakan bahwasanya suatu khobar yang bentuknya mutawatir itu membuat kita yakin. Gitu. Makanya salah satu jumlah yakiniyah itu kan adalah mutawatirat. Gitu. Walaupun nanti ada pembahasan detail tentang mentaksim ilm yang seperti apa, gitu. Ilm yang sandar. Nanti ada spesifikasi ilm yang dimaksud gitu ya. Jadi jangan simpel langsung mengatakan ilm yang dimaksud adalah yakin, enggak sesimpel itu. Terus Wa kadza ila ayatihi ila mukhbari anhu. Wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in. Aywa. Ijtihadin. nah, karena ada di katakan di belakang bahwasanya mayujibul ilm, itu jelas kalau misalnya mayujibul ilm juga yujibul amal, melazimi kalau kita meyakini sesuatu, melazimi kita mengamalkan sesuatu itu. Mayujibul ilm wal amal. Beda dengan ahad itu hanya mayujibul amal aja, duna ilm. Mayujibul ilm ayyarwiyah itu maksudnya itu baru yang dimaksud dengan mutawatir, yang diriwayatkan dengan jemaah layak atau yang mustahil kalau dikatakan mereka itu berbohong. Itu ada orang mengatakan menyampaikan kabar bahwasanya Mekah itu ada, terus kalian dengar dari kawan Mekah itu ada, sehingga siapapun itu yang kalian jumpai, kalau mereka pernah ke Mekah terus mereka mengatakan Mekah itu ada, sampai ke derajat kalian itu mengatakan bahwasanya ini nggak mungkin bohong, mereka ini nggak mungkin Mekah itu hanya propaganda, hanya sebagai apa bahasa yang sekarang elit global gitu ya. Itu hanya kata-kata elit global aja mengatakan Mekah itu ada gitu, hanya propaganda orang Islam aja agar orang mau kesana, padahal nyata kalau kesana nggak ada gitu. Nggak mungkin kalau kita sampai kayak gitu, sampai kita membuat yakin Mekah itu memang ada tanpa berpikir lagi. Nah sehingga itu menjadi doruri gitu. Itu yang dimaksud laik tawatu atau ma'asihalati tawatu alkan fi mithlihim. Nggak mungkin mereka itu bersepakat untuk berbohong gitu. Maka dari ilayatiyah begitu juga sampai kepada yang mengabarkan nanti, sampai kepada orang yang pertama kali mengabarkan suatu gitu. Maka nanti dikatakan wa yakunu fil asli, asalnya itu nggak mungkin dia dari khobar juga. Asalnya itu imma dia ngelihat langsung kejadian atau dia itu mendengar langsung. Paham ya? Asalnya itu maksudnya mukbir anhu itu yang paling pertama kali. Misal ada orang yang mengatakan Mekah ada gitu, tapi dia dengar dari orang juga gitu. Berarti harus ditelusuri lagi sampai ujungnya itu yang mukbir anhu yang paling pertama itu dia yang memang melihat langsung, misalnya itu adalah suatu bentuk, atau dia mendengar langsung, misalnya itu adalah suatu kalam. Paham ya? Nah itu yang maksudnya wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihad. Enggak boleh ujungnya itu berdasarkan ijtihad. Gitu, istihad dengan mengatakan kayaknya seperti ini, dia nggak melihat langsung tapi hanya mengatakan kayaknya Mekah itu ada, lalu dia mengkabarkan ke semua orang gitu. Nggak bisa seperti itu.
Sehingga itu nggak dikatakan sebagai mutawatir. Terus berikan apa kal ikhbar? Al-ikhbari an musyahadati Makkah wa sima'i khabarillahi ta'ala minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilaf al-ikhbari an amrin mujtahadin fihi. Al-ikhbari al-falasifati bi qidamil alam. Ada yang bisa menemukan bedanya contoh pertama sama kedua? Saya minum dulu ya. Contoh pertama sama yang kedua itu secara sekilas sama, tetapi sedang mau menjelaskan titik yang berbeda. Dikatakan contoh yang samain itu apa? Khabarillah ta'ala minan nabi, misal bi khilafil ikhbar an amrin mustahadin fi ka ikhbaril falasifah bi qidamil alam. Yang pertama itu dikatakan bahwasanya titik kemutawatiran itu adalah saat ada khobar tentang adanya seorang yang mengaku rasul. Itu adalah mutawatir. Orang kafir juga mengakui itu. Mengakui dulu zaman tahun berapa Masehi itu. Itu ada orang yang datang, ada seorang laki dari negara Arab yang datang dan mengaku rasul. Nah, itu peristiwa itu sampai kepada kita mutawatir. Tetapi kalau tentang adanya nabi, itu adalah ijtihad. Ijtihad dalam artian kita itu membutuhkan dalil saat mengatakan apakah benar nabi gitu. Paham ya? Nah, yang di pertama itu mau mencontohkan itu khabarillah ta'ala minan nabi, saat khabarillah ta'ala atau orang meyakini bahwasanya dulu ada yang datang dan mengaku rasul. Nah, itu sampai kepada kita mutawatir gitu. Tetapi tentang apakah memang nabi, nah itu pembahasan yang berbeda. Paham ya? Itu yang mau disampaikan. Nah, sedangkan contoh yang kedua tentang ijtihad itu bukan ikhbaril falasifah biqidamil alam. Waktu kalian mengatakan bahwasanya seorang falasifah itu mengkabarkan atau seorang falasifah itu berkesimpulan bahwasanya alam itu kudum, alam itu kidam, bukan itunya. Karena itu mutawatir sampai kepada kita. Paham nggak? Tetapi mengisbat alam itu kidam itu adalah ijtihad dari sananya, pengisbatannya. Paham ya maksudnya ya? Khobar tentang falasifah mengisbat khobar falasifah mengisbat qidamul alam itu mutawatir sampai kepada kita. Gitu. Kita semua mengetahui bahwasanya falasifah itu mengisbat alam itu alam itu qidam. Tetapi tentang pengisbatannya itu mustahil. Itu ijtihad pengisbatannya itu. Persis seperti kita mengisbat nabinya. Kita pengisbatan nabinya itu ijtihad. Khobar tentang adanya orang datang mengaku nabi itu mutawatir sampai kepada kita. Paham ya? Nah, secara penulisan contoh satu sama kedua itu sama, tetapi secara penjelasannya beda. Gitu. Itu jangan langsung diterjemahin. Karena kalau kita mengatakan ka ikhbaril falasifah, khobarnya falasifah yang mengatakan bahwasanya falasifah itu mengisbat alam itu qidam, itu mutawatir atau ijtihad? Itu mutawatir sampai kepada kita. Kita semua tahu gitu. Orang yang menuntut ilmu ya maksudnya. Kita semua tahu gitu bahwasanya falasifah itu mengisbat alam itu qidam. Nah, itu mutawatir. Tetapi tentang isbatnya alam menjadi qidam itu adalah ijtihad. Sehingga pengisbatan itu nggak bisa dikatakan mutawatir. Itu paham ya di situ ya di terus wal ahadu huwa ma lam yablugh ila haddi tawatur. Nah, intinya ahad itu yang tidak sampai kepada had tawatur. Had tawatur itu berapa? Itu khilaf yang panjang, khilaf yang besar. Ada yang mengatakan 100, 1000, satu kaum, berapapun itu. Yang penting ahad itu nggak sampai kepada had yang itu. Wa huwa alladhi yujibul amala bi muqtadahu wa la yujibul ilma. Intimal al-khata'i. Kalau bisa hui wa nisyan.
ahad itu adalah yang tidak sampai kepada had tawatur, itu jelas. Wa huwal ladzi yujibul amal bi muqtadahu. Muqtada daripada ahad itu menghasilkan apa? Ahad itu apakah menghasilkan kita yakin? Enggak. Mentoknya menghasilkan apa? Menghasilkan dhon. Nah, dari dhon inilah yang mewajibkan amal. Kenapa? Karena muqabil dhon itu apa? Muqabil dhon itu waham. Paham ya? Berarti kalau kita nggak beramal, kita beramal dengan waham dong. Paham nggak? Nah, itu yang dimaksud dengan bimuqtadahu. Muqtada dari ahad ini adalah dhon. Nah, dhonnya inilah yang mewajibkan amal. Walaupun kita nggak sampai yakin. Itu kalau kita sampai yakin jelas lebih wajib lagi amalnya. Ini yang dhon. Sesuatu yang sampai dhon itu mewajibkan kita beramal. Karena kalau kita tidak beramal dengan dhon kita, berarti kita beramal dengan wahamnya kita, dan itu lebih parah jadinya. Itu. Nah, itu yang dimaksud dengan yujibul amalnya itu dari titik itu di muqtadahu. Yang dimaksud muqtadahnya itu. Wala yujibul ilma, dan dia itu tidak menghasilkan apa? Tidak membuat seorang yakin. Karena apa? Lihtimalil khata' fihi. Karena ada kemungkinan salah walau bisahwi wan nisyan. Gitu. Walaupun kesalahannya itu karena kelupaan ataupun memang sahun gitu ya. Sahun itu memang ya bisa dikatakan lupa juga sahun. Karena kan kalau misalnya kita katakan sesahih-sahihnya hadis, misalnya ya, sahihnya hadis itu ada ihtimal bahwasanya karena ahad ya. Ini kan permasalahannya karena ahad. Maksudnya jalurnya itu ahad gitu. Nah, sesahih-sahihnya sehebat apapun itu ada kemungkinan nggak lupa. Ada gitu. Beda dengan saat yang meriwayatkan itu 1000 orang misalnya. Misalnya ada 1 orang lupa, ada 999 lainnya. Gitu. Makanya itu sampai membuat kita yakin. Itu maksudnya al-ijmal al-khatafi walau bisahwi aw nisyan. Terus wa yanqasimu ay khabar ahadi ila mursalin wa musnadin. Aywa. Nah, itu yang saya sampaikan gaya penyampaian dalam usul fikih. Ahad itu hanya dibagi menjadi mursal sama musnad. Mursal itu yang terputus sanadnya, sanad itu yang tersambung sanadnya. Paham ya? Itu kalian udah memahami di ilmu shalatul hadis. Nah, lanjut bi'an. Musnadu mata solisaduhu bi'an dzukira fi sanadi rawatuhu kullu. Aywa. Musnad itu adalah yang ittisal sanadnya. Maksud ittisal itu apa? Disebut perawinya semua sampai akhir. Sedangkan yang dimaksud mursal itu ada yang terputus sanadnya. Dengan maksudnya apa? Imam terputus satu atau terputus semua itu dikatakan mursal di dalam usul fikih. Terus mursalu malam yatasil isnaduhu naqata ba'du riwayatihi min dengan maksud terputus sebagian rawinya nggak disebut maksudnya. Sehingga kalau rawinya nggak disebut banyak ihtimal jadinya imam rawinya ini pembohong, imam apa gara-gara nggak disebut itu gitu. Tetapi berapapun itu yang terputus rawinya itu dikatakan mursal di dalam usul fikih, baik di awal, baik di tengah, baik di akhir, baik 2, baik 3, baik berurutan, itu mursal semua gitu. Dalam artian mursal yang semua yang terputus itu nggak bisa diamalkan kecuali dikatakan. Paham ya? Maksudnya kalau nyambung bisa diamalkan, tapi kalau yang terputus semua nggak bisa diamalkan kecuali mursalnya ini dikatakan. Cuma satu dikecualikan. Terus kan al-mursalu min marasili sahabati. Karena nanti kita akan mendapati mursal itu kan ada mursalnya imam mursal sahabi atau mursal tabi'i gitu. Kalau kita mendapati yang di dalam ilmu shalatul hadis gitu kan. Ada mursalnya itu yang terputus sahabat atau yang terputus tabi'in. Maksudnya yang meriwayatkan itu tabi'in berarti yang terputusnya sahabat gitu kan. Nah, kalau yang meriwayatkan sahabat berarti yang terputusnya sahabat. Nah, itu juga menjadi pembahasan panjang gitu. Yang meriwayatkan tabi'in, imam yang terputusnya sahabat, imam yang terputusnya tabi'in. Masalahnya kalau misalnya yang terputusnya tabi'in itu masalah. Tapi kalau yang terputus sahabat kan nggak menjadi pembahasan mursal tabi'in itu. Paham ya? Nah, makanya nanti dibahas mursal yang selain sahabat, maksudnya mursal yang meriwayatkan itu selain sahabat, berarti mursal nih, berarti terputus gitu. Yang selain sahabat yang meriwayatkan itu semua tidak diterima kecuali katakan. Berarti mursal sahabi diterima nggak? Diterima, walaupun nanti ada pembahasannya juga. Karena memungkinkan mursal sahabi ada juga sahabat meriwayatkan tapi dia dapatnya dari tabi'in. Kalian udah pernah bahas itu ya? Di Mustalahul Hadis pernah dengar kan? Jadi nggak kaget lah ibaratnya ya. Fa in kana mursal
Dengan pasrah. Selalu mimarasil sahabati. Yang mursal, maksudnya ini mursilnya ya, yang meriwayatkannya itu selain daripada sahabat, kan? Min marasil ghairu sahabi ka yaqulu tabi'i. Seperti misalnya seorang tabi'in itu mengatakan apa gitu, au man ba'dahu setelah tabi'in, qala Rasulullah, jelas tabi'in enggak pernah jumpa sama Rasul, dia mengatakan qala Rasul, ada yang jatuh nih. Nah, kalau misalnya yang jatuhnya bisa dipastikan sahabat, maka nggak ada iskal. Tapi kalau yang jatuh ternyata tabi'in, iskal, karena selain sahabat itu dibahas habis tentang karakteristiknya, tentang pribadinya, tentang individunya. Ka yaqulu tabi'in au man ba'dahu. Qala, lanjut. Wa yaqulu tabi'i wa man ba'dahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaisa dzalikal mursal. Falaisa dzalikal mursal. Hujjatan inda Syafi'i. Aywa. Ihtimali ayyakuna sakitu mah. Ini yang kita bahas falaisa dzalikal mursal hujjah itu mazhab Syafi'i ya. Kalau kita dapati di sini. Karena kan penulis matanya itu Imam Ahmad. Berarti kita mendapati apa? Mendapati bahwasanya mursal tabi'in itu selain daripada mazhab Syafi'i ada yang tetap mengambilnya, ada yang tetap memperhitungkannya ibaratnya gitu. Itu juga kalian udah ngebahas di muhadits seperti itu. Terus hujjatan inda Syafi'i ihtimali ayakuna sakit. Apa tuh? Majruh. Majruh itu orang yang bermasalah gitu. Karena kan yang hanya mendapatkan jaminan tidak bermasalah kan hanya sahabat. Gitu, yang mendapatkan jaminan tidak bermasalah. Nah, ini masalahnya tabi'in kalau misalnya dia yang meriwayatkan, ada kemungkinan yang putus itu adalah tabi'in juga atau sahabat. Kalau misalnya ada kemungkinan tabi'in, berarti ada kemungkinan yang terputus itu majruh, bermasalah gitu. Nah, makanya dikatakan itu bermasalah di dalam mazhab Syafi'i. Ihtimali ayyakuna saqatu majruhan illa, dikatakan kecuali mursalnya siapa? Mursalnya Sa'id bin Musayyib atau Musayyab, makanya dikatakan bi fathil mutanna tahtiyah wa kasriha. Bisa Musayyib, bisa Musayyab. Lanjut, wa huwa min kibari tabi'in. Ya, Sa'id bin Musayyib itu termasuk kibarnya tabi'in. Fa idza asqata sahabi wa azza al-ahaditsu min Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna marasilahu hujjah. Nah, punya kekhususan sendiri mursalnya Sayyid bin Musayyib, walaupun dia menjatuhkan sahabi. Menjatuhkan sahabi itu dalam artian saat menyebutkan suatu hadis, qala Rasulullah, langsung dikatakan seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena semua mursalnya Sayyid bin Musayyib itu udah diteliti, udah dicek, udah diistiqra, memang yang dijatuhkan itu sahabat semua. Gitu, yang dijatuhkan sahabat semua. Nah, jalurnya apa? Jalurnya karena Sayyid bin Musayyib ini adalah menantunya daripada Abu Hurairah gitu. Makanya dia banyak mendapatkan hadis itu dari Abu Hurairah. Itu kan makanya dikatakan fa innaha futtishat, udah dicek, udah ditelaah gitu. Terus makanya mursalnya Sayyid bin Musayyib itu hujjah dikatakan. Karena apa? Karena mursalnya Sayyid bin Musayyib itu fi hukmil isnad gitu. Karena kan kalau misalnya terputusnya sahabat nggak ada pembahasan. Fa innaha futtishat Nah, ditemukan ada isnadnya. Isnadnya apa? Yang terputus itu adalah sahabat. Sehingga kalau yang terputus sahabat itu nggak menjadi iskal. Rawa sahabi alladhi asqatahu, itu maksudnya masanid. Terus anin Nabi wa huwa fil ghalib. Siapa fil ghalib fil ghalib ya, bukan semua ya. Fil ghalib yang diputuskan sama Sayyid bin Musayyib itu adalah sihru, yaitu apa itu? Yaitu mertuanya. Mertua yaitu bapak istrinya, yaitu Abu Hurairah, Abu Zaujatihi, yakni Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah. Itu paham ya? Tapi situ. Terus lanjut. Qala Malik wa Abu Hanifah wa Malik Muhammad fi asyari riwayataini anhu wa ulama'i al-mursalu hujjatun. Ya nanti kota la yursilul haditha illa haitsu ini adalah dirawi. Itu hanya kaul lain yang mengatakan semua mursal itu, ini yang dimaksud adalah mursal tabi'in ya, atau mursal secara makna ini, mursal secara makna
mursal secara makna yang ada di musthalatul hadis. Kan kita mendapati mursal yang dimaksud di musthalatul hadis itu apa? Yang jatuh itu adalah sahabat gitu kan. Nah, dikatakan mursal itu semuanya hujjah dikatakan. Kenapa? Karena seorang thiqah itu nggak mungkin menjatuhkan seorang yang tidak adil. Gitu. Kalau memang tidak adil pasti ditujukan gitu. Misal dia meriwayatkan sesuatu dari seorang yang tidak adil, adalahnya bermasalah, pasti dia mengatakan ini adalahnya bermasalah gitu. Makanya dikatakan maksudnya al-mursalu hujjatun itu enggak harus mursalnya Sayyid Ibnu Musayyib aja seperti itu. Di anna thiqata la yursilu hadits illa haitsu yajzimu bi'adalatil rawi. Karena seorang thiqah itu tidak mungkin mengirsal hadis kecuali dia menjelaskan kalau misalnya ada seorang yang adalahnya itu bermasalah gitu. Jelas ya di situ. Lanjut, wa amma marasil sahabat. Wa amma marasil sahabati fa hujjatun. Nah, kalau mursalnya sahabat itu maka jelas hujjahnya gitu. Walaupun nanti ada yang beberapa menentangnya. Karena nanti ada terjadi mursal sahabi yang dimana itu yang diputus ternyata tabi'in. Itu surahnya kalian tahu ya? Hah? Di ilmu hadis kan kalian udah mempelajari itu? Atau nanti kita ulang? Wa amma marasilus sahabah fa hujjatun li annahu la yaruna ghaliban. Nah, makanya beliau memasakkan di sini la yaruna ghaliban. Berarti nggak mesti ya. Seorang sahabat itu nggak pasti pasti meriwayatkan dari sahabat gitu. Nggak pasti. Gitu. Karena ada kemungkinan seorang sahabat itu meriwayatkan dari mana? Dari tabi'in gitu. Contohnya apa? Kalian pernah ya mendapat gambaran itu ya? Misal ada seorang sahabat nih, seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, udah tuh dia mendapatkan hadis. Ada sahabat lain. Nah, ini sahabat ini dia nggak pernah mengatakan hadis yang sampai dari Nabi gitu. Ini dari Nabi dia nggak pernah mengatakan, tapi dia mengatakan ke anaknya. Anaknya lahir saat Nabi udah wafat. Ya. Gitu. Paham ya? Paham. Gitu. Nah, berarti kan anaknya ini apa posisinya? Tabi'in. Nah, sahabat tadi ngedengar itu dari anaknya sahabat yang lain tadi, sehingga dia dapat dari tabi'in, padahal sahabat meriwayatkan. Lalu saat dia meriwayatkan mengatakan qala Rasul, padahal dia dapatnya dari tabi'in. Ada kemungkinan itu kan? Karena ada kemungkinan itulah makanya dikatakan enggak mesti mursal sahabi itu adalah hujjah. Lanjut. Annahum la yaruna ghaliban ila an sahabi. Ghaliban, makanya beliau mengatakan masam itu ghaliban. Terus Sahabatu kulluhum maululun. karena kalau misalnya enggak ghalibannya itu pasti dari sahabat, dan sahabat itu yang udah dijamin udulnya gitu. Fa idza qala sahabiyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima lam yasma'hu minhu fa huwa mahmulun ala annahu sami'ahu min sahabiyyin akharin falahu musnad. Itu paham ya? Jadi seorang sahabi itu kalau dia mengatakan qala Rasulullah, padahal dia nggak pernah dengar itu dari Rasul gitu. Nah, sehingga langsung dihukumkan dia itu mendengar dari sahabat yang lain gitu. Qauluna ini dijelaskan ghaliban itu dari matan atau dari syarah? Dari syarah kan? Nggak ada di matanya ghaliban. Qauluna ghaliban. Makanya ini seharusnya kitab ini tanda kurungnya itu harus dibedain gitu. Dia mengkurungkan syarah atau mengkurungkan matan itu harusnya dibedain. Karena kita banyak mendapati waqulna ghaliban, dan tanda kurungnya sama, cetak tebal lagi gitu kan, sehingga dikira wah ada tambahan matan gitu. Padahal enggak. Qauluna ghaliban di anna qad wajadat ahaditsu Qauluna ghaliban di annahu qad wajadat ahaditsu rawaha as-sahabatu an tabi'ina. Karena bisa terjadi katanya, sangat bisa mungkin seorang sahabat itu meriwayatkan dari tabi'in seperti surah atau gambaran yang saya jelaskan tadi. Khilafan liman antara dzalik, berbeda dengan orang yang mengingkari adanya kemungkinan itu, karena ada orang yang mengingkari adanya kemungkinan itu. Terus wahada bima alima anna sahabiyya lam yasma'u min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza lam ya'lam dzalika wa qala sahabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mahmulun ala anna sami'ahu min sallallahu alaihi wasallam.
Tadi aja permasalahannya saat kita tahu bahwasanya sahabat saat ngomong qala Rasulullah, kita tahu dia nggak dengar dari Rasul. Nah, permasalahan seperti itu aja langsung diihtimalkan, langsung dimakmulkan bahwasanya dia dengar dari sahabat. Paham ya? Apalagi kalau kita tidak tahu. Saat sahabat mengatakan qala Rasulullah, kita nggak tahu dia dengar dari Rasul atau enggak. Nah, apalagi yang seperti itu. Yang kita tahu aja dia nggak dengar dari Rasul, kita langsung mengatakan oh dia dengar dari sahabat. Apalagi kalau kita nggak tahu dia dengar dari Rasul atau tidak, maka lebih aula kan di bawah dia dengar dari sahabat. Ada kemungkinan dia dengar dari Rasul, jadinya itu lebih aula jadi. Maka dikatakan wa hadza fi ma'ulima anna sahabi lam yasma'hu minan nabi. Itu yang tadi itu dibawa kepada dia dengar dari Rasul. Terus wa amma idza lam ya'lam dzalika wa qala sahabi qala nabi, kalau misalnya kita tidak ketahui maka apa bahwa mahmulu ala annahu sami'u minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita bawa kepada sahabat lebih aula kan? Gitu. Dalam artian seperti ini. Karena mahmulnya apa? Mahmulnya dibawa kepada diihtimalkan dia itu dengar dari nabi. Gitu. Terus wal an'ana tuh ini ngebahas tentang an'ana. An'ana itu hadis yang dian-ankan. Lanjut, An-ana itu masdaru an-ana. Masdaru an-ana masdaru an-anal haditha gitu maksudnya. Haditha idza rawahu bi kalimati an. Aywa. Itu maksudnya an-ana itu adalah masdar dari kata-kata an-anal haditha. Berarti dia itu meriwayatkan suatu hadis menggunakan an. Paham ya? Faqala haddatsana fulanun an fulan. Dikatakan ada an-annya. Dan fulu ala. Fadkhulu alal asanidi. Nah, itu dianggap sebagai isnad. Ai ala hadis musnadah. Fala yakhrujuha an hukmil isnadi ila hukmil irsal. Itu jelas. Fa yakunu haditsul marwi biha musnadan li ittisali sanadihi fi dhahiri mursal. Jadi hadis yang diriwayatkan menggunakan an-anah itu tadi masuk ke golongan hadis musnad yang dibahas di dalam usul fikih. Itu karena apa? Litiswali sanadi fil dhahir. Secara dhahir kan nyambung samanya an kada secara dhahir. Adapun nanti ada yang putus, itu pembahasan yang dalam di dalam musalatul hadis. Itu nggak dianggap mursal. Padahal an-anah itu di dalam musalatul hadis kan dibahas. Itu bisa jadi an-annya ada yang diputuskan sama dia gitu. Lanjut. Nah, itu tadi kita ngebahas tentang apa ya, cara hadis sampai kepada kita atau cara hukum sampai kepada kita gitu. Membahas itunya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana saat seorang merawi memindahkan hadisnya kepada orang lain. Paham ya maksudnya? Gitu. Saya punya hadis nih dapat dari si fulan. Nah, saya mau bagiin pada orang. Nah, itu nanti saat saya dapat dari si fulan, itu keautentikan saya gimana nanti saat saya sampaikan kepada orang. Nah, gitu. Misal saya dapat dari fulan, memang dia sendiri yang ngomong kepada saya, maka sah-sah saja saya mengatakan haddatsani si fulan misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya saya mengetahui si fulan punya hadis, tapi dia nggak ngomong langsung kepada saya yang ngomong kepada dia, kamu punya hadis kan, ini hadisnya kan, dia mengatakan iya gitu. Itu berarti kita nggak bisa mengatakan haddatsani gitu. Itu paham ya? Maksudnya seperti itu. Tapi nanti kita mengatakan akhbaroni maksudnya. Lanjut bacanya. Gambarnya seperti itu tadi. Wa idza qara'a syekh itu berarti rawi yang pertama. Wa idza qara'a syaikhu 'ala ruwati wa hum yasma'una. Berarti dengar ya. Katakan seorang syekh itu membaca hadis, makanya kan ada ibarat tuh majelis ijazah hadis gitu ya. Kita memang mendengar. Itu tujuannya bukan kita mendengar aja. Biasa kalau misalnya ijazah hadis itu kita bawa kitab hadis kita dan kita memperbaiki ini kita kitab-kitab kita gitu. Terkadang ada kita menemukan kesalahan gitu. Oh ini. Nah, itu nanti saat kita meriwayatkan kita sah-sah aja karena kita dengar langsung sama si pemilik hadis. Itu dia memiliki ijazah nih, ijazah secara memberi ijazah kepada yang lain. Kita sah-sah aja nanti kita mengatakan haddatsani karena yang syekhnya kita itu memang membacakan kepada kita. Gitu. Maka dikatakan idza qara'a syaikhu, dia membacakan hadis yang dia miliki ala ruwah kepada seorang yang merawikan nanti wa hum yasma'una, dan mereka juga mendengarkan. Yajuzu lirrawi, seorang rawi itu boleh ayyaqula haddatsani fulanun au akhbarani. Maka sah bagi dia mengatakan haddatsani atau akhbarani, yang mana dia mendapatkan hadis dengan cara yang tadi, syekhnya yang baca. Paham ya?
Nah, tapi kalau misalnya dia dapat hadis bukan syekhnya yang baca, dia yang baca gitu. Dia tahu syekh itu punya hadis. Saya tahu itu punya hadis yang ini gitu. Tapi syekhnya nggak baca, dia yang baca depan syekh. Ini misal kita bawa kitabnya syekh, kita yang baca, ya, naam, dikasih diiyakan semua hadis-hadis yang kita baca tadi. Nah, kita saat meriwayatkan itu nggak boleh menggunakan haddatsani, tapi mentok-mentoknya akhbarani gitu. Lanjut, wa idza qara'a huwa, berarti seorang rawi ya, al syekhi ala syekhi Fayaqulu. fayaqulu rawi akhbarani wa la yaqulu haddatsani. nggak boleh dikatakan haddatsani fulan padahal dia yang baca gitu. Kan syekhnya nggak membaca apa-apa gitu. Nah, kenapa? Li'annahu lam yuhaddithu atau lam yuhaddithu, karena seorang rawi syekhnya itu tadi nggak membaca apa-apa kepada dia. Terus Minhum man ajaza dzalika. ada orang yang membolehkan dalam artian apa? Ada sebagian ulama yang membolehkan keadaan yang kedua ini dengan meriwayatkannya menggunakan haddatsani. Paham ya maksudnya? Nah, wa minhum man ajaza dzalika, itu maksudnya seperti itu. Maqala wa huwa qaul Malik. Qaul Malik radhiyallahu anhu wa Sufyan Jaziyin. Aywa. Alaihi urfu ahli al-hadits. Aywa. Ya al-qasd al-i'lamu birriwayati an syekhi. Itu dalil orang yang mengatakan bahwasanya boleh. Misal dia mendapatkan hadis itu bukan dari syekh yang membacain ke dia, tapi dari dia yang membacakan di depan syekh. Nah, keadaan seperti itu sah bagi dia untuk saat meriwayatkan menggunakan haddatsani gitu. Kenapa? Karena tujuan saat dia membaca di depan syekh itu adalah al-i'lam. Kan mengatakan memberitahu kepada syekh, ini saya meriwayatkan ini ya nanti gitu. Berarti kan si syekhnya mengiyakan gitu. Nah, itu ali'an al-qasda al-i'lamu birriwayah an syekh, berarti sah-sah aja jadi. Yang penting masuk ke dalam tujuan. Terus ada idza atlaqa, itu maksudnya kalau misalnya haddatsani diitlaq, maka jelas nggak boleh. Ada khilaf ya. Ya, kalau mengitlaqkan haddatsani aja itu ada khilaf. Kecuali kalau misalnya haddatsani ditambah beberapa kata kalam yang lain. Misal, wa amma idza qala haddatsani qira'atan alaihi, ada kata-kata qira'ahnya. Fala khilafa fi jawazi dzalika, maka enggak ada khilaf menggunakan itu. Tadi paham ya khilafnya di mana ya? Khilafnya itu kalau mengatakan haddatsani, ada kaul yang pertama mengatakan nggak boleh karena syekhnya nggak tahdid pada dia. Kaul yang kedua mengatakan boleh karena qasad dia itu bicara depan syekh itu adalah al-i'lam gitu, memberitahu kepada syekh bahwa nanti saya akan meriwayatkan. Nah, itu khilafnya saat diitlaqkan. Kalau misalnya tidak diitlaqkan dengan menambahkan qaid haddatsani qira'atan, maka ittifaq kebolehannya. Lalu wa in ajaza, kalau Arabnya nggak dibaca, sengaja dilewatin. Wa in ajaza syekhu min ghairi qira'atin min syekhi alaihi wa lam minhu ala syekhi. Berarti ini gambarannya majelis ijazah, syekhnya nggak ngebaca, dia juga akan ngebaca depan syekh, syekhnya hanya mengatakan ajaztu kadza. Kan biasa kan kita mendapat seperti itu, padahal syekh nggak ngebaca apa-apa. Tiba-tiba aja, atau kita mendapati syekh tolong ijazahkan saya, misalnya seperti itu. Ajaztukum misalnya, kan itu syekhnya nggak ngebaca apa-apa hadisnya, kita juga nggak ngebaca depan syekh. Nah, kalau seperti ini maka gimana nanti cara meriwayatkannya? Gitu. Bain aja zo syekhu fi ghairi qira'atin fayaqul ar-rawi ajazani au akhbarani ijazatan wa minhu jawazur riwayah bil ijazah. Itu kalian ijadah bahasa itu atau ada ganti? Dari tahun ke tahun kayaknya masih tetap aja gitu. Wafu himamin hu jawazur riwayah bil ijazah. Dipahami bahwasanya boleh kita meriwayatkan menggunakan ijazah aja. Kita punya kitabnya gitu. Jumpa syekhnya, wah nih syekh yang punya kitabnya nih gitu. Kita datangi syekh tolong ijazahkan gitu. Kalau kita udah punya ijazah, kita boleh meriwayatkan. Padahal nggak tahu baca kita salah saja kan atau apa. Khatir. Wa sahih ini bahasanya sahih ya. Berarti bolehnya meriwayatkan menggunakan ijazah itu sahih. Sahih dalam artian ada muqabil sahihnya gitu. Oke, sebelum masuk bab qiyas, saya kasih waktu untuk istirahat. Yang mau cuci muka
yang mau mengobati matanya. Ini yang pakai masker memang yang lagi kurang fit ya? Enggak juga kan? Ada yang gaya-gayaan aja enggak? Terus terlalu tampan. Program juang bermasker ya? Atau juang terinfeksi? Obat juang. Obat juang. Diisiin di no maksudnya sesama Minang bersaing ya. Jeffrey mana? Oh makasih. Kak Firman. Ada yang ini nggak? Ada yang kurang jelas nggak di pembahasan sebelumnya? Jangan tadi wa yakunu asli al musyahadati al samain lan ijtihadin. Itu maksudnya aslinya harus sama-sama. Ujungnya Ya musyahadah sama atau sekarang tuh masih boleh atau boleh juga gitu mungkin ijtihadin. maksudnya? Itu berarti mutawatir itu ada dari ijtihad berarti. Iya, berawal dari musyahadah atau sama. Kan fil asli itu maksudnya si mukhbir anhunya itu tadi fakir pertama yang ngomong gitu. Jadi kita sah mengatakan Mekah itu ada ya berdasarkan khobar dari orang yang datang dari Mekah gitu. Bukan sekedar dia mengira-ngira kayaknya ada suatu negara yang gini gitu. Semuanya istihad awal mulanya gitu misalnya, itu nggak dikatakan mutawatir karena aslinya itu awal mulanya itu bukan dari sama atau musyahadah, melainkan dari istihad. Makanya tadi seperti pengithbatan Nabi itu apakah Nabi itu bukan sama musyahadah, karena orang yang hidup di masa Nabi sekalipun nggak mengisbat Nabi gitu. Pengisbatan apakah Nabi itu Nabi, paham ya? Gitu. Orang yang hidup di masa Nabi sekalipun nggak mengisbat itu Nabi gitu. Contohnya siapa ya? Pak Cuk contohnya gitu. Tetapi yang sampai kepada kita itu bukan pengisbatan Nabi adalah Nabi. Yang sampai kepada kita ada yang mutawatir ya. Yang mutawatir sampai kepada kita adalah pengisbatan adanya seorang yang mengaku Nabi. Itu sampai kepada kita mutawatir gitu. Tapi adapun pengisbatan Nabi itu adalah Nabi itu istihad. Kita membutuhkan dalil-dalil akal di situ. Apakah Nabi itu wajib ada? Apakah itu kan pembahasan di dalam akidah. Persis seperti pengisbatan alam itu apakah kidam gitu. Pengisbatan bahwasanya ada orang yang mengatakan alam itu adalah kidam itu sampai kepada kita mutawatir gitu. Ada orang yang mengatakan alam itu adalah kidam. Pengisbatan alamnya itu adalah kidam itu istihad gitu. Istihadnya mereka dan itu salah gitu. Sehingga kita nggak mengatakan itu mutawatir. Kenapa? Apa dalil ente mengatakan alam itu kidam mutawatir? Karena dari dulu dikatakan bukan itunya gitu. Yang mutawatir itu adalah yang sampai kepada ente, bukan madah dari informasi ente. Madah dari informasi ente itu butuh istihad, tetapi informasi yang sampai kepada ente itu adalah mutawatir. Paham ya? Nah itu yang dimaksud ujungnya itu harus sama atau musyahadah, nggak boleh istihad. Kan bisa jadi kalau kita mengatakan alam qadim berarti musyahadah gitu dulunya gitu ya. Gak ada yang melihat awal mulai alam itu dalil. Alam itu qadim. Ya gak bisa seperti itu. Alam dalilnya apa karena gak ada yang lihat jadi qadim. Apaan coba? Udah ya, udah selesai istirahatnya ya. Udah tarik nafas panjang.
Mungkin saya sedikit ngejelasin, ada mungkin beberapa yang baru mendengar ya mustalahat yang dinamakan dengan mantuk sama mafhum. Tapi secara penjelasan sebelum-sebelumnya kan mungkin simpel ya, mantuk sama mafhum. Walaupun mafhum itu termasuk pembahasan yang rumit seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita ngebahas dalalatul alfaz dulu. Dalalatul alfaz nih. Nah, dalalah lafaz itu imma dalalahnya adalah mantuk atau mafhum. Mantuk itu adalah dalalah yang kita dapat dari nasnya lafaz gitu. Saat saya disuruh ambil ini dan ini, berarti secara mantuknya yang disuruh ambil adalah ini dan ini. Saya menyuruh Pak Imam misalnya ambilkan pulpen dan HP. Mantuknya adalah mengambil pulpen dan HP. Paham ya? Mafhumnya apa? Berarti nggak boleh susu, nggak boleh air minum, nggak boleh itu mafhum. Gitu ya, dimana dalalah yang kita dapatkan tetapi nggak melalui lafaz, gitu, nggak melalui nuteknya lafaz gitu, tetapi melalui kesimpulan yang berbeda. Itu yang dinamakan dengan mafhum. Sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Sehingga mafhum ini kan sangat abstrak nggak? Mafhum itu abstrak banget kan? Makanya pembahasan ini ribet banget di usul fikih. Kalau mantuk enak. Mantuk itu apa yang dikatakan, ya itu berarti secara dalalah mantuknya. Ya. Berarti kalau mafhum pasti mukhalafah ya? Enggak juga. Maksud nanti setelah ini kita bahas yang maksudnya mukhalafah sama muwafaqah itu apa. Jadi ini dulu nih. Jelas ya mantuk sama mafhum? Ya. DP. Terus mafhum itu setidaknya ada yang mukhalafah, ada yang muwafaqah. Muwafaqah. Mukhalafah atau muwafaqah ini yang dimaksud adalah mukhalafatul fil hukmi atau muwafaqatu fil hukmi. Itu. Misal saya disuruh ini. Nah, berarti secara mafhum imam muwafaqah, imam mukhalafah kan? Nah, mafhum muwafaqahnya tadi contohnya misal saya menyuruh Pak Imam ngambil HP sama apa tadi? HP sama spidol gitu. Nah, mafhumnya mukhalafah berarti nggak boleh ngambil apa? Nggak boleh ambil air misalnya, itu kan mafhum tapi mukhalafah dengan hukumnya. Nah, mafhum muwafaqahnya berarti menyuruh Pak Imam jalan misalnya. Untuk apa? Agar dia mengambil itu mafhum yang muwafaqah, sama-sama sesuai dengan suruhan saya gitu. Contohnya apa? Contohnya nanti yang muwafaqah ini ada yang musawi, ada yang aulawi, ada yang musawi, ada yang aulawi kita katakan. Yang muwafaqah. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada di ayat apa? Di ayat itu wala taqul lahuma uff. Ayat nih. Ayat yang dilarang apa? Yang dilarang berkata uff, berkata lah dikatakannya. Uff kan uslubnya Arab gitu. Berkata gitu misalnya di depan orang tua, berkata kepada orang tua itu adalah mantuk. Berarti kita dilarang mengatakan kepada orang tua, gitu kan? Yang berarti itu dilarang nggak? Dilarang gitu ya. Berarti mafhumnya imam muwafaqah, imam mukhalafah, gitu ya. Mafhumnya itu imma tidak dilarang, imma dilarang, itu mafhumnya. Nah, mafhum yang muwafaqah berarti sama-sama dilarang. Karena secara mantuknya tadi dilarang, terus mafhumnya juga dilarang. Paham ya? Nah, kalau dilarang imma nanti dia karena sama atau karena lebih parah, gitu. Makanya kita memahami mafhum seperti itu. Misal saat kita ini iskalnya orang yang berpegang teguh dengan nas, maksudnya apa ya? Berpegang teguh dengan lafaz nas gitu ya. Misal dikatakan orang nggak mengatakan tentang ini, nggak membahas ini atau nggak membahas tentang qiyas. Lalu misal dalilnya tuh yang dilarang itu adalah lalu gimana dengan mengkeplak? Keplak itu apa ya bahasa Indonesia? Menjitak, ibaratnya menjitak atau menendang gitu ya. Menjitak, menendang gitu. Itu kan nggak ada dalilnya gitu. Jadi misalnya orang nanya gitu, kenapa kita nggak boleh menjitak orang tua? Dalilnya apa gitu? Tunjukin dalilnya. Kan nggak mungkin seperti itu gitu. Jadi dalil itu nggak sesempit itu loh maksudnya gitu. Ibaratnya kenapa nggak boleh ini, dalilnya apa gitu ya. Kalau kita cari dalil, kenapa nggak boleh main HP, dalilnya apa ya. Kalau kita cari dalil secara lafadznya boleh main HP, yang akan kita temukan. Kalau kita cari dalil secara lafadznya tidak boleh mengkeplak orang tua, menjitak orang tua, yang nggak akan kita temukan gitu. Kita temukan apa? Secara mafhum. Nah, itu tadi mafhum, tapi sama nggak hukumnya?
sama-sama dilarang kan? Nah, itu dinamakan dengan mafhum muwafaqah, sama-sama dilarang. Nanti mafhum mukhalafah berarti mafhumnya itu berbeda hukum dengan mantuk. Gitu. Misal tadi dilarang berkata kepada orang tua. Berarti yang boleh apa? Berarti yang boleh memberi makan orang tua, boleh kan? Nah, itu mafhum. Mafhumnya sama nggak hukumnya dengan mantuknya? Beda. Gitu. Nah, itu dinamakan dengan mafhum mukhalafah. Gitu. Adapun yang muwafaqah itu yang sama hukumnya. Itu yang sama hukumnya, sama-sama dilarang. Gitu. Nah, nanti yang muwafaqah itu imma dilarangnya karena sama setara dengan ininya, setara dengan mantuknya, atau imma lebih parah. Gitu. Itu contoh yang tadi menjita orang tua itu kan lebih parah. Gitu. Kenapa nggak boleh berkata kepada orang tua, dicari-cari ternyata alasnya karena itu menyakiti orang tua. Berarti semua afur menyakiti itu dilarang. Gitu. Dan menjita itu lebih sakit daripada hanya berkata paham ya? Apalagi cintanya sakit itu. Itu berarti lebih sakit gitu. Apalagi menendang, apalagi dan apapun itulah. Paham ya? Yang seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan mafhum muwafaqah aulawi. Gitu. Nanti ada mafhum muwafaqah musawi. Biasa kalau mafhum muwafaqah musawi itu contohnya yang larangannya itu sama, setara. Gitu. Berarti apapun anwa'nya misalnya itu berarti musawi. Anwa'nya itu apa? Allah, misal bahasa kita. Allah atau gitu ya. Itu nggak ada tulisannya sih ya. Misalnya disuruh apa? Jangan beli ini dulu. Ya. Jangan beli ini. Biasakan dia bu gitu. Nah, berarti semua anwa'nya itu adalah musawi bagi si gitu. Sama-sama yang keluar dari lafaz. Ibaratnya ini kayaknya dari hari ini lamanya langsung itu termasuk anwa'nya lah ibaratnya. Nggak ada lafadznya gitu ya. Itu paham ya? Secara global kalian pahami ini dulu biar kalian paham nanti Imam Khattab itu ngebahas kias itu gimana gitu. Karena ada pembahasan kenapa kias yang pertama itu sangat kuat. Karena kias yang pertama ini adalah masih di koridor lafaz ini seperti apa. Jadi kalian membutuhkan pemahaman luas tentang ini biar kalian bisa memahami luas tentang yang dikatakan di dalam matan ataupun di dalam syarah. Ada yang kurang jelas? Oke, kita masuk ya. Babul qiyasi. Pembahasan kias. Kias itu adalah dalil yang keempat. Nah, ini baru urutan dalil yang keempat gitu. Bahwa rabi'u minal adillah asy-syar'iyyah. Dibahas kias. Kias itu juga termasuk dalil mutafaq itu maksudnya mutafaq indal masyhur ya. Indal masyhur itu indal aglamnya ulama. Karena ada beberapa mazhab yang nggak memakai kias. Contohnya mazhab apa? Mazhab Dhahiri. Mazhab Dhahiri itu tidak memakai kias gitu. Dalam artian selama lafaz itu, selama nas itu atau selama dalil itu masih bisa kita simpulkan melalui koridor lafaznya, maka kias berlaku gitu. Dan mereka mengikbat nggak ada dalil yang tidak bisa kita simpulkan melalui ininya, kecuali melalui koridor lafaznya gitu. Makanya dikatakan Zohiri sampai kias-kias yang dicontohkan tadi itu ini nggak kias, ini masih dalalatul lafaz gitu. Kita memahami ini bukan karena kias, tetapi karena memang masih di koridor lafaznya, masih di bagian-bagian lafaznya gitu. Saat kita memahami bahwasannya memukul orang tua itu nggak boleh dikarenakan dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan tadi itu karena sama-sama naumun minal iza, menyakiti orang tua gitu ya. Nah, kita memahami bahwasanya itu nggak kias, itu kita memahami itu masih dari lafadznya. Paham nggak? Masih secara mafhumnya. Mafhum yang apa? Mafhum muwafaqahnya, muwafaqah yang aulawinya seperti itu. Nah, itu nanti ada pembahasan panjang juga tentang itu. Wa amal qiyas fa huwa ar-rabi'u min al-adillah asy-syar'iyyah, itu jelas wa huwa fil lughati bi ma'na at-taqdir. Takdir itu berarti mengira-ngira. Mengira-ngira, mengukur, itu juga dikatakan takdir. Nahu qistu at-taubah. Berarti maksudnya apa? Saya mengukur baju. Qiyas itu juga berarti mengukur. Wa bi makna lainnya itu adalah at-tashbih, menyerupakan antara satu dengan satu yang lainnya gitu. Qistu kada gitu. Makanya kan biasa kalian misalnya dikasih suatu kaidah terus syekhnya mengatakan qis ala zalik, kan sering mengatakan seperti itu kan. Nah, qis maksudnya serupakan dengan hal yang lainnya gitu. Ya jangan literallah dengan lafaz gitu maksudnya.
Wa bima'na tashbih wa qawlihim yuqasul mar'u bil mar'i, ditashbih, dikiaskan. Wa amal fil istilah, adapun pembahasan di dalam istilah, ini istilah yang kita pakai satu istilah ya, walaupun kita nanti mendapatkan banyak banget makna dari kias gitu. Nanti di dalam kitab-kitab para ulama itu kita mendapati banyak berbeda-beda makna kias itu gitu. Tapi kita hanya menggunakan satu aja sih tidaknya, karena makom kita ini adalah makom mengenal usul fikih dulu sebelum kita tenggelam di dalamnya. Wa amal fil istilah fa huwa raddul far'i ilal asli. Berarti fara ini adalah sesuatu yang tidak memiliki hukum dikembalikan kepada asal. Asal itu adalah sesuatu yang memiliki hukum. Seperti tadi mengkeplak orang tua itu nggak ada hukumnya, nggak ada hukum dalam artian nggak ada dalilnya, gitu. Dikembalikan kepada asal. Asal yang ada dalilnya apa? Berkata kepada orang tua itu yang ada dalilnya, gitu. Itu paham ya, masuk raddul far'i ilal asli bi'illatin, karena ada yang illah, karena ada suatu kemiripan, karena ada suatu penyebab yang sama gitu. Bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi, karena ada satu illah yang dimana mengumpulkan antara fara' dengan asal di dalam hukum. Paham ya? Ilahnya apa? Ilahnya adalah idza, misalnya dalam permasalahan menjitak orang tua tadi itu, sama-sama menyakiti orang tua. Wa ma'na raddil far'i ilal asli ja'alhu raji'an ilaihi wa musawiyan lahu fil hukmi. Itu yang dimaksud, itu yang saya jelaskan tadi. Raddil far'i ilal asli itu berarti kita membuat fara' itu kepada asal, menirja'kan fara' itu kepada asal, dan kita menjadikan sama. Wa ja'alahu musawiyan, dan kita menjadikan fara' itu sama dengan asal di dalam hukum. Kalau misalnya asalnya hukumnya haram, maka fara' yang kita serupakan dengan asal tadi hukumnya juga haram. Gitu. Kalau hukumnya boleh, maka fara' yang kita serupakan tadi itu hukumnya juga boleh. Itu paham ya? Terus kaqiyasil aruz 'alal burfir riba. Nah, mungkin ada sedikit pembahasan riba. Yang di sini itu golidnya anak-anak usuluddin dan syariah gitu ya. Bahkan anak-anak lughah juga ada pelajaran fikihnya kan. Pasti kalian ada membahas pelajaran fikih dan membahas tentang ilahnya sesuatu itu dikatakan riba itu apa. Ada yang mengatakan ihtiyatnya, ada yang mengatakan karena to'amnya, ada yang mengatakan karena naqdiyahnya. Kalian pernah menemukan itu di kitab fikih kalian ya, tapi mungkin nggak sadar gitu. Nggak sadar mungkin pas tuh ya lewat kenceng aja. Nah, ini yang dibahas tentang ilahnya sesuatu itu dikatakan riba. Ada mazhab yang mengatakan ilahnya dikarenakan food, dikarenakan ikhtiyat, dikarenakan dia makanan pokok. Kalau misalnya dikatakan makanan pokok, berarti bisa disimpan nggak? Bisa. Beras, dikatakan beras makanan pokok, berarti beras itu bisa disimpan, bisa dikhorkan gitu, bisa di apa bahasa itunya tuh? Ditimbun gitu, diawetkan formalin tuh. Ditimbun, bisa ditimbun gitu, bisa kita nyetok, disetok bahasanya. Bisa kita nyetok untuk setahun. Misalnya jagung, misalnya makanan pokok bisa di stok gitu. Nah, misalnya buah mangga itu bisa di stok nggak? Enggak, seminggu busuk gitu. Nah, sehingga mazhab yang mengatakan bahwasanya ilah riba itu adalah ikhtiyat, maka mangga nggak termasuk riba. Gitu. Sehingga kalau kita mau jual beli mangga dengan mangga boleh aja beda. Gitu, paham ya? Tapi kalau misalnya mengatakan ilahnya itu adalah tu'miyah itu maksudnya makanan, sisi dia karena makanan gitu. Berarti kalau kita mau menjual mangga dengan mangga, maksudnya barter mangga dengan mangga, itu harus masalah muslim gitu. Paham ya? Nah, itu maksudnya perbedaan khilaf tentang mengisbat ilahnya apa. Itu di dalam riba. Nah, makanya nanti beliau sebut sini kaqiyasul aruz 'alal burfir riba. Berarti kalau kita mau menukar antara beras dengan beras, maka hukumnya apa? Hukumnya harus mislan bimisli, terus yadan biyadin, terus apa lagi? Ada 3 kan? Harus apa? Ayat takobut qobat harus langsung diberikan. Kaqiyasul aruz 'alal burfir riba. Karena yang disebut di dalam hadis itu apa? Cuma 6 doang kan yang disebut di dalam hadis. Kalau kita mau melakukan transaksi antara ini dan ini gitu, berarti kan disebut hanya 6 gitu. Nah, imazahab itu dia hanya 6 anwa riba.
Nah, terus selain ini gimana? Gitu. Nah, makanya dicari ilahnya. Ilahnya apa? Bagi yang mengatakan ilahnya adalah ikhtiyat, berarti semua anwa ikhtiyat itu masuk gitu. Tetapi bagi yang mengatakan ilahnya adalah to'omnya itu tadi karena dia makanan gitu, maka semua anwa makanan masuk. Paham ya? Maksudnya itu kaqiyasil abus 'alal ghur fil riba lil 'illati al jami'ah bainahuma wa hiya al ihtiyat wal ihtiqad lil qut indal malikiyah. Mazhab Malikiyah berarti mengatakan arus itu kenapa dia termasuk riba? Karena dia adalah makanan pokok, bukan karena dia makanan, tetapi lebih spesifik karena dia adalah makanan pokok gitu. Sedangkan kalau misalnya Syafi'iyah mengatakan kenapa arus itu enggak termasuk anwa riba karena dia adalah ta'am gitu. Wa kaunuhu matmuman inda Syafi'iyah. Sehingga kita mendapati kalau misalnya mazhab Syafi'i itu kita mau tukar mangga dengan mangga itu berarti berlaku hukum riba gitu. Riba dalam artian harus masalah dimisling tadi itu ya, gitu harus yadin biadin gitu. Sehingga kalau mazhab Malikiyah nggak mengatakan seperti itu, gitu. Karena apa? Karena mereka berbeda mengikbat ilahnya yang mana, sehingga mereka berbeda mengikbat hukumnya seperti apa, gitu. Itu paham ya? Ada yang kurang jelas? Jelas semua? Oke, kita masuk kepada aqsamul qiyas. Nih saya akan jelasin global ya biar enak baca nanti. Qiyas itu nanti ada 3. Pertama dikatakan dengan qiyasu illatin, terus qiyasu syabahin sama qiyasu balik ya. Calalah harus ya. Kalian tadi mendapati di dalam ta'rif ada kata-kata raddul far'i ilal asli bi'illatin, ada kata-kata illah kan? Nah, illah yang di dalam ta'rif itu bukan illah yang pembagian ini. Karena ketiga qiyas, jenis qiyas ini tiga-tiganya ada yang illah. Gitu. Ini adalah ism, adalah alam, ini adalah nama. Nama jenis yang pertama itu dinamakan dengan qiyas illah. Sedangkan nama yang jenis kedua harusnya dalalah. Nama jenis kedua itu dinamakan dengan dalalah. Sedangkan nama jenis ketiga dinamakan dengan qiyas syabah. Nah, qiyas illah itu kita mendapati yang dimana illahnya, bahkan bukan illah namanya, yang dimana illahnya itu mewajibkan adanya hukum, gitu, mewajibkan adanya hukum, itu yang dinamakan dengan qiyas illah. Ini dikatakan qiyas yang paling kuat, karena kenapa? Karena saat kita udah mengikbat illah, maka kita saat mendapati permasalahan lain dan illahnya ada, hukumnya pasti ada. Paham ya? Itu adalah qiyas illah. Nah, ini nanti ada khilaf tentang memasukkan qiyas illah ini, apakah dia masuk ke dalam anwa'nya qiyas atau masuk ke dalam anwa' mafhum muwafaqah yang aulawi. Walaupun secara praktek kita mendapati semua qiyas illah itu adalah mafhum muwafaqah aulawi. Saat kita mendapati secara prakteknya gitu. Karena apa? Karena suatu yang diisbat ilahnya dan dia itu mafhum muwafaqah yang aulawi, itu memang mengisbat adanya hukum. Gitu. Terus yang kedua qiyas dalalah. Qiyas dalalah itu yang dimana ilahnya tidak mengisbat hukum, tetapi mengatakan sekedar yadul ala adanya hukum. Gitu. Bisa jadi nggak ada. Dalam artian kita nggak memahami saat adanya qiyas, adanya ilahnya, kita nggak langsung memahami oh berarti harus ada hukum. Nggak memahami seperti itu. Beda dengan ini. Kita ini memahami saat adanya ilah, maka kita memahami oh berarti hukumnya harus seperti ini. Nah, sedangkan yang di sini enggak. Yang di sini saat kita memahami adanya ilah itu ada penelitian apa ya ibaratnya. Ditelaah lagi lebih dalam baru kita mengisbat adanya hukum gitu. Sehingga kita nggak mengatakan oh ada hukum nih, maka auto ada ilah nih, maka berarti auto ada hukum. Nggak seperti itu. Gitu.
Terus anwa ketiga ada qiyas syabah. Qiyas syabah itu ada suatu permasalahan, dia itu punya sifat dari satu sisi itu halal, juga punya sifat dari satu sisi itu haram. Itu yang dinamakan dengan qiyas syabah. Gitu. Terus nanti kemana dibawa hukumnya? Dibawa kepada yang paling serupa, gitu, yang paling menyerupakan, gitu, yang paling serupa, gitu. Maka dikatakan aktsarihima syabahan, yang paling mirip. Itu yang dinamakan dengan qiyas syabah. Oke, kita masuk ya. Aqsamul qiyas wa huwa ay al-qiyas yanqasimu ila thalathati aqsamin ila qiyas illatin wa qiyas dalalatin wa qiyas syabahin. Nah, itu tadi yang pertama qiyas illah, itu seperti yang dijelaskan bahwasanya secara praktek kita akan menemukan bahwasanya illahnya yang dimaksud atau secara prakteknya itu kita mendapati itu adalah bentuk daripada mafhum muwafaqah yang aulawi. Kenapa? Karena secara akal kita, secara husn akal, tadi kita ngebahas ada yang namanya yahsunu aklan, ada yang namanya yujibu aklan. Secara akal kita, secara akal yang waras gitu ya, kita mendapati kalau misalnya ini wajib, maka ini lebih wajib. Nah, paham nggak? Ini wajib karena ini, kita menemukan ada yang lain, ada karenanya gitu. Maka itu lebih wajib. Misalkan berkata aja kepada orang tua itu haram karena menyakiti gitu ya. Terus kita mendapati berarti menjita orang tua itu lebih haram gitu, karena menyakiti, sama-sama karena menyakiti gitu. Itu kan secara kita mikir langsung, oh ada ilahnya nih, apa? Menyakiti. Berarti ini lebih haram gitu. Lebih menyakiti bahkan. Beda dengan yang qiyas dalalah. Qiyas dalalah itu adalah yang kita temukan di banyak macam qiyas. Seperti qiyas arus wal bur tadi itu termasuk ke dalam qiyas dalalah. Kita mengatakan ilahnya itu adalah karena ikhtiyar misal, atau karena kaum umat, kita nggak harus mengatakan oh berarti kalau misalnya bur itu wajib zakat, apa bur itu adalah anwa ribawi, maka beras auto anwa ribawi, nggak seperti itu. Kita nggak akan berpikir seperti itu gitu. Kalau misalnya ini anwa ribawi, maka ini lebih layak lagi anwa ribawi, kita nggak akan berpikir seperti itu gitu. Itu yang dimaksud mujibul lil hukmi atau tidak. Faqiyasul illati, yang pertama faqiyasul illati wa huwa al-qismul awwal ma kanat al-illatu fihi mujibatan lil hukmi. Ini mujibahnya itu bukan mujibah aklan ya. Karena secara akal kita masih bisa aja mengatakan ilahnya ada tapi hukumnya tidak ada. Mujibahnya itu kita katakan mujibatan syar'an. Secara syara' maka lebih halus. Maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi ay muqtadiyatan lahu. Berarti illah itu membuat adanya hukum, muqtadiyah, iqtida, ibaratnya gitu, yang tadi kepada hukum. Maknanya apa? Makna mujibatan lil hukmi atau muqtadiyatan lil hukmi, maknanya adalah annahu la yahsunu aqlan takhallufu hukmi anha. La yahsunu aqlan ya. Nanti kalian di dalam pembahasan usul fikih itu persis mungkin ada di dalam pembahasan akidah juga kita ngebahas tentang al-hasan wal qabih. Itu kalian pernah menemukan ya di dalam akidah ya. Kita ngebahas tentang hasan wal qabih. Ada yang mengisbat bahwasanya kebaikan dan keburukan itu bisa diisbat oleh akal gitu. Kita tanpa turunnya syarak ya, kita tahu memenggal para orang itu buruk gitu. Gak perlulah turun dalil bosnya, gak boleh memenggal. Kita sekedar lihat aja dengan menggunakan nalar kita tahu itu buruk gitu. Kita tanpa turunnya syarak kita tahu bahwasanya meludahi orang itu buruk gitu ya. Nah, tanpa turunnya syarak juga kita tahu bahwasanya memberi orang uang itu baik. Biasa seperti itu. Itu kan ada yang seperti itu. Nah, ini yang dikatakan mujibatan lil hukmi itu adalah la yahsunu aqlan takhallufuhu. Jadi misalnya takhalluf, maka secara akal itu kita mengatakan kok gini ya, ibaratnya gitu. Misal tadi secara wajib akal sah-sah aja nggak syariat itu melarang berkata kepada orang tua tapi membolehkan memukul orang tua secara wajib akal. Sah-sah aja nggak? Sah-sah aja kan? Secara wajib akal loh, akal kita bisa ngebayangin aja. Tapi secara husn akal, secara yahsunu akal kita merasa aneh nggak? Merasa aneh. Nah itu maksudnya yahsunu aklan gitu. Secara husn akal kita akan merasa aneh loh.
berkata uff dilarang kok bisa ini dibolehkan gitu. Itu merasa aneh. Nah, itu yang dimaksud adalah bukan mayujibu aklan, tetapi annahu la yahsunu aklan. Gitu. Secara akal kita akan mendapati hasan akal itu kita mendapati keanehan di situ. Itu paham ya? Di situ annahu la bima'na annahu la yahsunu aklan takhalluful hukmi anha. Karena secara wajib akal kita bisa aja membayangkan berbeda hukumnya. Gitu. Ini secara hasan aklan. Walau takhallafa anha lam yalzimu minhu muhal, itu maksudnya. Dalam artian kalau misalnya hukumnya berbeda ternyata maka enggak melazimi kemustahilan. Gitu. Mustahil akal ya maksudnya. Seperti contohnya tadi, akal bisa aja mengisbat bahwasanya syara itu melarang berkata tetapi ternyata syara memperbolehkan memukul orang tua. Akal bisa aja mengisbat itu. Gitu. Tetapi secara khususnya, secara kebaikan akal enggak mengisbat itu kita. Gitu, merasa aneh malahan, loh ini nggak boleh kok bisa yang ini boleh, ini lebih parah padahal. Nah, itu yang dikatakan kama huwa sya'nul illal syar'iyyah. Itulah yang dimaksud ilal syar'iyyah, bukan ilal akal yang kita bahas di dalam mantik itu. Secara kalau illah di dalam mantik itu kan dalam artian kalau ada illah ada ma'lul wajib gitu. Secara akal wajib, ada illah ada ma'lul. Nah, ilal syariah itu yang seperti itu, yang bukan secara wajib akal tetapi secara hasan akal. Nah, terus dijelaskan juga walaisal murad yang yujibul akal tadi atau mujibul hukmi itu adalah ijab al akli, itu yang sudah dijelaskan tadi. Walaisal murad al ijab al akli bermakna annahu yastahilu aqlan takhalluful hukmi anha. Jelas ya? Wadzalika ka qiyasi tahrim darbil walidaini 'ala ta'fif bi jami'il ida. Itu contohnya. Haramnya memukul orang tua gitu. Kiasnya, kias haram memukul orang tua kita kiaskan dengan takfif karena ada sisi kesamaan yaitu menyakiti gitu, menyakiti al-ida. Fa innahu la yahsunu fil aql. Dalam akal kita itu enggak baik kalau misalnya memukul itu lebih enggak baik gitu di dalam akal kita, fil aql. Ibahatud darbi ma'a tahrimi ta'fif gitu. Kan dalam akal kita enggak baik kan? Bukan la yajibu akal kan? Gitu. Karena akal kita bisa mengisbat. Nah, ini yang saya bahas di awal tadi, waqad ikhtalafa fi hadzal naw' atau waqad ikhtulifa fi hadzal naw'. Naw' yang pertama nih. Naw' yang pertama itu ikhtilaf, memasukkan apakah dia qiyas ataukah dia itu masih koridor lafaz gitu. Karena sesuatu yang masih dalam koridor lafaz kita enggak mengatakan qiyas. Qiyas itu saat kita memang tidak menemukan dalilnya sama sekali dan kita tidak menemukan pembenarannya di lafaz. Tetapi kalau kita menemukan pembenarannya di lafaz, masih koridor lafaz, ini memang dilarang karena secara mafhumnya seperti ini. Gitu. Nah, itu berarti nggak dikatakan qiyas. Gitu. Paham ya? Contohnya seperti beras tadi, misalnya beras dikiaskan dengan bur, gitu misalnya. Kita memang tidak menemukan di dalam lafaz bur itu apapun gitu, koridor lafaz bur itu apapun gitu di dalam koridornya, sehingga kita mengatakan berarti dia ilahnya adalah makanan gitu, sehingga kita serupakan. Nah gitu. Kalau ini makanya ini khilaf karena pengisbatannya itu masih di dalam koridor lafaz, itu yang saya jelaskan tadi itu. Wa qad ikhtulifa fi hadzal naw' faminhum man ja'ala ad-dalalah fihi 'ala al-hukmi qiyasiyah. Sebagian orang mengatakan kesimpulan bahwasanya dorong kepada orang tua itu haram itu adalah karena menggunakan qiyas. Dalalahnya itu menggunakan qiyas. Wa minhum man hadzaba ila anna ghairu qiyasiyah. Sebagian lain ulama mengatakan itu bukan qiyas. Kenapa? Wa anna min dalalatil lafzi 'alal hukmi. Karena itu masih di dalam koridor dalalah lafaz. Sehingga yang masih dalam koridor dalalah lafaz itu kita nggak katakan qiyas. Kita baru lari kepada qiyas saat di dalam lafadznya, lafadz bur itu nggak ada pembenaran bahwasanya itu beras. Lafadz bur itu nggak ada pembenaran, baik itu mafhumnya atau amantuknya nggak ada pembenaran itu beras gitu. Nah, di dalam koridor lafadz kita nggak menemukan beras, ternyata kita menemukan di koridor lain gitu. Di dalam sisi dia adalah makanan, di dalam sisi dia adalah makanan pokok misalnya, gitu. Paham ya? Nah, sehingga yang nomor pertama itu khilaf, apakah memasukkan qiyas ataukah masih memasukkan ini dalalatul lafaz. Itu khilaf yang besar banget di usul. Nah, itu yang tadi dimaksud yang qaul kedua mengatakan wa minhum man dzaba ila anna ghairu qiyasiyya wa anna min dalalatil lafzi 'ala al-hukmi. Berarti bukan qiyas. Berarti dia masih di dalam koridor lafaz. Kita memahami bahwasanya memukul orang tua itu haram, itu memang dari lafaz wala taqul lahum uffin. Dari lafaz itu
bukan dari proses kias. Paham ya sampai sini? Ada yang kurang jelas? Oke, kita bahas yang qism kedua, wal qismu tsani min aqsamil qiyas. Berarti kias yang pertama itu, yang qism pertama itu yang paling kuat dalalahnya, ibaratnya yang paling kuat penggunaannya. Ini yang qism kedua, yaitu qiyasud dalalati. Apa yang dimaksud qiyasud dalalah? Wa huwa istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhar. Padahal ini memang makna qiyas secara umum, yaitu kita istidlal karena dua nadhirain 'alal akhar. Ada dua kemiripan, terus kita istidlalkan, kita miripkan kepada sisi yang lain, gitu. Itu yang dimaksud qiyas secara umum harusnya. Dan memang praktek qiyas yang kita temukan yang qiyas ini, qiyas dalalah, gitu. Qiyas bur pada ini, qiyas ini pada ini, karena ada ilahnya, gitu. Qiyas seperti itu. Sehingga qiyas yang ilah yang pertama itu tadi yang sangat sulit ditemukan. Karena kita mengisbat suatu ilah, mengisbat suatu pengharaman, misalnya seperti itu. Wahwa dikatakan wahwa antakuna di dalam qiyas dalalah ini apa? Wahwa antakuna al-illatu dalatan 'ala al-hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Tadi udah jelaskan yang mujibah itu maksudnya apa? Mujibah itu adalah annahu la yahsunu aqlan maksudnya. Berarti di dalam qiyas dalalah itu kita nggak langsung memahami bahwasanya saat arus itu dikiaskan dengan bur, kita nggak langsung memahami, oh berarti arus lebih wajib zakat, atau arus itu berarti lebih wajib masuk pada anwa ribawiyah. Kita nggak memahami seperti itu, gitu. Karena nggak adanya dalalah yang lebih menguatkan arus ini harus lebih wajib, gitu. Paham ya? Beda dengan yang nau pertama. Nau pertama itu kita langsung mengatakan saat mendapatkan sesuatu yang memiliki ilah sama, mujibalil hukmi, kita langsung mengatakan, oh ini berarti lebih wajib, gitu. Berbeda dengan yang kedua. Wa huwa an takuna al-'illatu dalatan 'ala al-hukmi wa la takuna mujibatan lil-hukmi ay wa la takuna muqtadiyatan lahu kama fil qism al-awwal, sebagaimana yang ada di dalam qism yang pertama. Wa hadha an-naw' ghalibu anwa'il aqisah. Nah, naw' inilah yang kita dapatkan di sebagian besar anwa' aqisah. Gitu. Karena qiyas illah itu sangat sulit kita temukan. Sangat sulit juga kita buat karena ujung-ujungnya itu pasti kita membahas dalalatul lafadz ujung-ujungnya. Wa hadha an-naw' ghalibu anwa'il aqisah wa huwa ma yakunu al-hukmu fihi min li'illatin mustanbitatin yajuzu an yatarattaba al-hukmu 'alayha fil furu'. Ini yang dimaksud qiyas dalalah, yang dimana hukum di dalamnya itu karena ada ilah sesuatu maka kita mengistinbatkan hukum yang lain, atau kita mengisbatkan fara' yang lain itu memiliki hukum yang sama dengan hukum yang awal asalnya, gitu. Itu yang dimaksud li'illatin mustanbitun yajuzu ay yatarattabal hukmu, yang dimana kita boleh mengisbat hukum di dalam fara' ay yatarattabal hukmu 'alaiha fil furu'. Wa yajuzu, dan boleh juga berbeda, wa yajuzu ay yatakhallafaha, walaupun dengan husn akal. Beda ya tadi sama yang pertama. Sama yang pertama itu kalau ternyata memukul orang tua itu nggak haram, akal kita aneh. Paham nggak? Tetapi kalau yang qism kedua, kalau ternyata beras itu bukan anwa ribawiyah, kita biasa-biasa aja, itu nggak merasa keanehan. Beras ternyata bukan anwa ribawiyah, atau mangga bukan anwa ribawiyah, ya biasa aja. Gitu. Kita nggak mendapati bahwasanya harusnya mangga lebih riba dong, gitu. Harusnya apel lebih riba dong, nggak seperti itu. Wah, dan naw yang kedua ini al-afu minal awal, berarti yang paling kuat itu yang pertama. Wah, dan naw al-afu minal awal, fa innal illata fihi dalatun 'ala al-hukmi wa laysa dhahiratun fihi dhuhuran la yasunu ma'u takhalluful hukmi. Itu yang dimaksud tadi. Karena dalalah yang pertama karena ilah yang di dalam qiyas dalalah itu hanya sebagai penunjuk hukum aja, bukan sebagai mewajibkan adanya hukum. Bedain ya antara itu ya. Yang kedua ini ilahnya itu hanya sebagai penunjuk, oh berarti dia sama, gitu aja. Bukan sebagai saat ada ilah berarti oh ini lebih wajib, gitu. Oh ini wajib, ini auto, ya seperti itu. Karena bisa aja berbeda tanpa memalingkan kita dari husn akal, gitu. Nah itu yang dimaksud itu. Fa innal illata fihi dalatun 'ala al-hukmi wa laysa dhahiratun fihi dhuhuran la yahsunu ma'ahu takhalluful hukmi. La yahsunu itu maksudnya tadi yahsunu aklan ya. Karena terkadang yasun aklan ada beberapa huruf itu hasannya itu udah berubah, yang dimana memberi misal
memberi makan kepada orang lain itu baik misalnya seperti itu. Ternyata ada uruf yang memberi makan malah nggak baik gitu, mengkeplak yang malah baik gitu misalnya. Itu uruf kita sama kawan misalnya gitu ya, kawan akrab gitu, kita jitak itu justru tanda keakraban misalnya seperti itu, berarti baik gitu misalnya. Itu uruf yang berubah, walaupun secara akal kok mainnya gituan ya. Oke, wadhalika aneh contohnya, wadhalika kaqiyasi malis sabi ala malil baligh fi wujubiz zakah fihi. Ini fungsional saya menjelaskan kepada kalian tentang anwa hukmut taklifi sama hukmul wad'i, karena di depannya itu banyak pembahasan tentang mengisbat konsep hukum wada'. Persis seperti kemarin itu saat kita kufar, saat kita memahami kita kepada junun, kepada apa lagi, sobi itu kan. Nah, kita memahami loh, kok bisa yang ini jadi wajib? Dia kan sobi, nggak punya akal lah. Dia wajib bukan karena taklif, dikarenakan dia melakukan sesuatu yang menjadi sebab sesuatu yang lain itu wajib. Paham ya? Nah, itu adalah konsep kitab wad'i. Nah, persis seperti ini. Seperti qiyas malis sabi' ala malil baligh fi wujubiz zakah. Itu. Kewajiban zakat itu bukan terkait dengan hukum taklif. Itu kewajiban zakat, tetapi terkait dengan hukum wad'i. Dalam artian zakat itu baru wajib saat apa? Saat terpenuhi nisabnya dan terpenuhi haulnya. Gitu. Berarti itu wada'. Walaupun yang punya itu walaupun yang memiliki harta tadi tidak dikenai hukum taklif. Anak kecil punya harta, terpenuhi nisab, terpenuhi haul, wajib zakat. Gitu. Padahal anak kecil belum kena kitab taklif kan? Gitu. Tetapi dia memiliki sesuatu yang menjadi sebab sesuatu yang lain wajib. Anak kecil main ke rumah orang, ngerusain iPhone 13 orang gitu. Wajib ganti. Gitu, bukan karena anak kecil kan nggak diwajibin ya, kan seperti itu. Gitu. Itu pentingnya kalian memahami ada kitab yang dinamakan kitab wad'i, ada yang dinamakan dengan taklifi, atau hukum ada yang dinamakan wad'i, ada yang dinamakan taklifi. Itu memahami itu. Wadhalika kaqiyasi malis sabi' ala malil baligh fi wujubiz zakah fihi, karena sama-sama ada sebab. Gitu, ada sebab wajibnya zakat. Bijami'in annahu malun namin. Gitu, sama-sama ada sebab. Kalau di sini yang ditempelkan sama-sama sebabnya apa? Karena harta yang dimiliki anak kecil ataupun orang yang udah besar sama-sama harta yang berkembang. Gitu, harta yang berkembang, malun namin, sehingga kita memiliki harta yang berkembang itu wajib zakat. Beda dengan harta yang beku. Kan kalian ada mendengar harta mahjur ya, mahjur itu dibekukan. Saya punya harta 1 miliar, tetapi disita sama bank. Gitu. Itu kan saya punya harta tapi nggak bisa berkembang harta itu, dalam artian saya nggak bisa gunain harta itu nggak ada zakatnya, harta seperti itu. Nah, ini dia harta dan dia bisa berkembang dalam artian dia bisa menggunakan kapan saja gitu. Nah, harta yang seperti itu maka wajib zakat kalau masih sama dia. Makanya salah satu hillah fikih itu kan walaupun nanti hillah itu ada yang membolehkan ada yang enggak gitu ya, walaupun ujung-ujungnya makruh nggak sampai haram, tentang orang punya harta banyak biar nggak kena zakat dipinjamin ke orang. Punya harta 1 miliar tuh harusnya zakatnya berapa? 2,5%-nya ya. 2,5% 1 miliar itu berapa? 25 juta ya akhirnya ya. 2,5 juta. 25 juta kan? Nah, 25 juta. Nah, harusnya tiap tahun dia keluar tuh. Jadi pas mau sampai haul dia pinjamin ke orang. Sehingga mulai lagi dari nol haulnya gitu. Itu termasuk hilaf fikih yang harus dihindari lah ibaratnya. Paham ya? Tadi sampai situ. Terus wa yajuzu ayyuqal la yajibu fi mali sabi kama qala Abu Hanifah. Ini tadi kita mengatakan qiyas dalalah kan? Nah, qiyas dalalah itu ya di mana ilahnya itu hanya sebagai dalatan alal hukmi, bukan mewajibkan. Dalam artian boleh takalluf enggak? Boleh takalluf enggak? Boleh. Nah, sedangkan yang qiyas ilah kalau misalnya ada mazhab takalluf berarti dipertanyakan akalnya. Gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan takalluf, ada yang mengatakan memukul orang tua boleh, karena apa? Nggak ada dalilnya. Kan biasa gitu, dalilnya mana gitu. Terus memukul orang tua dalilnya apa? Ya bingung dia. Kias sih, kayak gini. Terakhir mengikuti jalur itu juga. Sehingga kalau dia mengatakan itu boleh karena nggak ada dalilnya, jadi akalnya yang dipertanyakan. Gitu. Akal naluri, akal sehatnya kemana? Sedangkan yang kedua enggak. Kedua bisa aja ada khilaf terhadap itu. Makanya dikatakan wa yajuzu ayyuqal la yajibu fi mali sabi kama qala Abu Hanifah, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab
Hanafiyah gitu. Karena kenapa dikatakan? Karena zakat itu ta'aluknya kepada khitab taklifi. Sedangkan sobi ini nggak ada khitab taklifi, maka nggak wajib zakat. Itu karena itu dikatakan berarti boleh-boleh aja berbeda. Itu. Sedangkan kalau qiyas illah berbeda, itu dipertanyakan tentang akal sehatnya. Sampai situ ada yang kurang jelas. Jelas semua? Ya? Yang aulawi sama nggak sama yang fahwal kitab? Yang apa? Yang muwafaqah aulawi sama nggak dengan fahwal kitab? Fahwal kitab. Ada Yang di mana? pembagian dari muwafaqah kan ada yang fahwal kitab sama rahmal kitab. Oh, itu pembahasan yang beda. Nggak sama kan soalnya kalau kitab itu kan yang lebih berat. Ah. Beda sama kan? Bisa disamakan dari satu sisi, bisa dibedakan dari sisi yang lain. Oh, dan sebenarnya beda. Bisa gitu. Ala kulli hal kita mendapati secara praktek qiyas illah itu memang praktek yang sama persis dengan mafhum muwafaqah aulawi. Yang dimana saat kita takhul, karena kalau misalnya mafhum muwafaqah musawi bisa jadi berbeda kalau yang musawi. Gitu. Bisa jadi berkata bentar gitu, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan berkata misalnya seperti itu, karena kekhususiatan kata-kata karena kan masih satu nauk tuh yang dilarang, khususiatnya ini bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau aulawi berbeda, itu dipertanyakan tentang akal sehatnya gitu. Oke, lanjut ya. Kisam ketiga itu adalah kias yang paling rendah kalau kita menggunakan sebagai dalil. Gitu. Kias syabah. Makanya ini nanti lebih at'af dari yang kedua. Berarti lebih at'af lagi dari yang pertama. Tadi gambaran kisam yang ketiga dapat ya? Ada yang kurang jelas nggak dengan gambarannya? Berarti ada satu hal dia tidak punya hukum, tetapi dia punya sifat. Di satu sisi dia boleh, di satu sisi dia haram. Ya. Paham ya? Gitu. Misal contohkan gini, misal kalau kawan-kawan yang di pesantren nih gitu, terus ngelihat Pak Kiai itu punya mangga misalnya, punya mangga. Ini kita dari satu sisi ini kita ngambil bukan punya kita, haram jadi ya. Tapi dari satu sisi Pak Kiai itu kan bapak kita gitu. Berarti kalau kita ngambil punya bapak kita juga, itu boleh. Gitu. Dicari dari mana yang lebih mirip gitu, syabahnya dari mana yang kuat. Oh, kayaknya kita lebih nganggap Pak Kiai itu bapak kita deh. Diambil. Jadi halal. Nah, itu maksudnya gitu. Kiasnya tadi kita mengatakan ini belum punya hukum karena masih ada kemungkinan boleh. Ya. Gitu. Itu berarti gitu, karena ada sifat yang dimana dia itu bisa jadi boleh, bisa jadi nggak boleh. Maka nanti dikiaskan kepada apa? Yang paling lebih mirip, yang paling mirip gitu, yang paling mirip. Nah, maka contohnya nanti seperti itu. Itu gambarannya dapat ya? Gitu, gambarannya dapat. Wal qismu tsalis min aqsamil qiyas, qiyasus syabah. Namanya qiyas syabah. Tetapi sama-sama ada ilah juga, hanya saja ilahnya mutaraddid. Ilahnya banyak. Gitu. Nah, mutaraddid itu dalam artian satu sisi ilahnya ini jadi boleh, satu sisi jadi haram. Gitu. Itu kan mutaraddid berarti. Qiyasus syabah wa huwa al-far'u al-mutaraddid baina aslaini gitu. Fara' yang dimana tadi nggak punya hukum tapi dia mutaraddid antara dua asal. Yang satu asalnya ini mengharamkan, yang satu asalnya itu mewajibkan misalnya atau menghalalkan misalnya. Berarti fara' yang dimana dia itu mutaraddid. Karena apa? Fayulhaqu bi aktsarihi syabahan. Maka kita bawa kepada yang paling serupa. Gitu. Fayulhaqu bi aktsarihi syabahan, yang paling serupa. Contohnya apa? Contohnya kal-abdu al-maktul. Pembahasan qiyas di warokat ini biasa yang bikin lama itu karena beberapa contohnya itu agak gorik di kalian gitu. Kalau misalnya kalian udah kelar fikih secara tam dan bagus pemahaman fikihnya, membaca usul fikih itu enak. Apalagi membaca poet fikih. Gitu. Jadi kalian misal mempelajari poet fikih, tapi fikihnya belum kelar, kebingungan kalian. Karena nanti langsung mencontohkan pembahasan di jinayah, langsung mencontohkan pembahasan di nikah. Padahal pembahasannya masih di ibadah, gitu ya.
gitu. Jadi ibaratnya itu PR besar bagi pengajar poetiknya mundur menjelasin fikihnya. Persis seperti yang di usul fikih, ada beberapa contoh nanti pembahasan di dalam jinayat gitu. Sedangkan ada beberapa kalian belum membahas sampai jinayat gitu. Akhirnya mundur menjelaskan. Nah, ini contohnya. Contohnya apa? Kal abdi al maktul. Abad itu apa? Abad itu budak. Budak yang terbunuh. Paham ya? Budak yang terbunuh. Nah, misal ada orang ngebunuh budak. Nah, budak ini kan di satu sisi dia manusia. Iya enggak? Gimana pun budak itu dia manusia. Gitu. Sehingga bagi orang yang bunuh, kalau misal kita anggap dia manusia, berarti bagi yang membunuh ini kena kisos dong. Iya. Paham nggak? Nah, terus di satu sisi budak ini dianggap mal. Dianggap apa? Dianggap harta benda. Gitu. Sehingga dengan membunuhnya, berarti yang diwajibkan apa? Yang diwajibkan ganti ruginya, yang diwajibkan domannya. Paham ya? Berarti kan ada dua sisi nih. Gitu. Budak yang terbunuh. Gitu. Di satu sisi kalau kita anggap dia manusia, berarti wajib kisos yang bunuh. Di satu sisi kalau kita anggap dia adalah mal, berarti dia hukumnya kayak bahimah. Orang bunuh kuda apakah dibunuh dianya? Enggak, gitu, ganti rugi. Nah itu, paham ya? Berarti seorang budak yang terbunuh. Contohnya, kal abdi al maktul fa innahu mutaraddidun. Berarti mutaraddid di antara dua asal. Ima dia itu domannya dengan kisos, atau dia itu domannya dengan ganti rugi. Paham ya? Dengan ganti rugi harta.